Diki sempat bingung, Wan, ini tempat apa, Wan? Ini rumah dukun. Dia namanya Mbah Wiryo. Ayo masuk. Wan, kamu ternyata udah masuk dulu. Kamu mau ngapain? Udah, kamu diem aja udah. Mbah Wiryo maafin saya. Alah, biasa kamu. Kamu kebiasaan. Selalu seperti itu. Iya Mbak, maafin saya Mbak. Tapi memang ya baru-baru ini Mbak saya kesini Mbak. Dan motor saya udah saya jual Mbak. Jadi maafin saya Mbak. Ya seperti biasa lah Mbak. Ini saya mau memandikan jimat saya. Diki kaget nih. Lah, dia ternyata berarti udah sering kesini. Kalau kamu datangnya nggak pas, ini malah aku yang pusing. Lain kali mbok yang pas. Demi keselamatan kamu. Kalau terus-menerus seperti ini, kamu yang cilaka. Kamu yang bakal celaka, ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari untuk kalian semua, ya kan? Untuk subscriber Rian Agus Widodo gitu. Amin, amin, amin. Sehat semuanya ya. Sehat selalu, sukses selalu gitu. Nah, seperti biasa, absen namanya siapa, kotanya di mana. Biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Ini tumben ya saya pakai kacamata karena apa? Mata saya agak sedikit sakit gitu. Jadi biar nyaman, akhirnya saya menggunakan kacamata gitu ya. Oke. Nah, pastikan semuanya sudah absen ya. Jangan lupa nih, nama dan kota ini jangan pernah tertinggal agar saya ini mengenal satu persatu ya kan. Dari kakak siapa, kotanya di mana, seperti itu. Ketika membalas jadi hafal gitu. Buat teman-teman yang baru gabung, yang kemarin-kemarin nanya nih, Mas Instagramnya apa sih? Nah, ini Instagram saya @dodosinju. Ya kan? Nah, yang nanya nomor WA juga ya kan, biar nggak ketinggalan informasi tayangan, ini nomor WhatsApp saya. Ini juga buat kirim cerita, ini nomor WhatsAppnya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336, tiganya 4 kali. Oke, seperti biasa loh ya, dikasih nama dan nama kota, jangan tertinggal. Takutnya tertumpuk dengan WA lain ya kan, saya balasnya telat, nanti dikira sombong atau apa. Jadi biasakan langsung masuk, setelah itu chat saya, ngasih nama dan nama kota. Jadi ketika saya terlambat untuk membalas gitu, minimal saya ini langsung tahu, oh ini mbak ini namanya, ini langsung saya save. Dan saya langsung memasukkan ke grup WhatsApp gitu ya. Oke, nah gimana nih, saya pakai kacamata kelihatan gimana sih? Ya, soalnya matanya agak sedikit sakit gitu. Nah, cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang pria, dia ini profesinya tukang ojek. Nah, pria tersebut ini percaya banget dengan barang-barang klinik. Entah jimat lah, entah apalah yang berbau klinik, dia suka banget. Tujuannya agar dia ini gampang untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Gitu kayak pengasihan, gampang untuk deketin wanita, gampang untuk menyelesaikan permasalahan menurut dia gitu. Hingga pada akhirnya pria tadi ini berhasil melumpuhkan hati wanita pujaannya. Nah, akan tetapi setelah berhasil mendapatkan wanita pujaannya, si wanita itu ini malah mengetahui jika kekasihnya ini menggunakan jimat. Wanita itu marah ketika mengetahui, loh ini pacarku, ini kok ternyata menggunakan seperti ini. Loh, berarti dia melumpuhkan aku, melumpuhkan hatiku, ini menggunakan barang-barang seperti ini. Wanita itu marah dan langsung membuang jimat itu. Sempat bertengkar dan jimat itu dibuang ke sungai. Dan ternyata penunggu dari jimat itu tak terima dan menuntut balas. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Ternyata jimat ini ada isinya dan penunggu dari jimat tersebut ini menuntut balas. Kalian penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya.
Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Dan dari pengirim cerita, ini memastikan sudah aman dibawakan. Karena semua udah disamarkan. Gitu. Nah, ceritanya kita mulai. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Diki. Gitu. Diki ini hidup dengan istri dan anaknya. Anaknya ini masih kecil. Gitu. Nah, mereka ini tinggal di kontrakan. Oke, kita kenalin satu persatu. Istri Diki kita sebut saja namanya Lilis. Dan anaknya yang masih kecil, masih bocah, ini namanya kita sebut saja Intan. Nah, Diki sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dia ini menjadi ojek online gitu. Nah, dulunya memang Diki ini sebelum jadi ojol, dia pernah jadi karyawan gitu. Akan tapi perusahaannya ini bangkrut dan Diki ini kena PHK. Makanya Diki langsung bergegas menjadi seorang tukang ojek online. Dia mendaftarkan diri gitu. Sembari menunggu panggilan-panggilan kerjaan yang lain. Istrinya pun mengiyakan, gak apa-apa mas. Apapun yang terjadi, aku bakal di samping kamu. Karena aku tahu kamu orang yang tanggung jawab. Akan tetapi, karena pada saat itu ojek online ini banyak, ya kan? Ini yang menjadikan Diki mendapatkan penumpang jarang. Ditambah, ini ketika Diki lagi jalan kemana gitu kan ya, dia sambil membawa CV, lamaran kerja gitu. Jadi dia mampir gitu kan, untuk menaruh lamaran kerja, berharap agar dipanggil, seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan hasilnya pas-pasan. Nah, berjalannya waktu yang awalnya ini aman-aman saja, tidak ada yang namanya curiga akan hal goib atau apa-apa-apa. Ini nggak ada sama sekali. Mereka terus berjuang semaksimal mungkin. Ini ketika Intan sudah masuk SD, justru mereka mengalami ujian. Intan ini sering menjelang maghrib, tiba-tiba Intan ini teriak-teriak. Intan ini teriak-teriak dan mengatakan kepada ibunya, Ibu, ada nenek tua, mukanya serem bu, dia mau masuk rumah bu, itu bu, nenek tua mana? Sampai ibunya Intan, Bu Lilis, ini sampai keluar ngecek, nggak ada apa-apa kok nak. Bu, ada nenek tua, mukanya serem bu, Intan takut bu. Nah, sering sekali ketika Intan baru saja melihat nenek tua tadi gitu kan ya, ini akhirnya Intan ini sering sakit. Dan ini terus menerus. Nah, Diki yang lagi kerja ini ditelepon, Diki langsung buru-buru pulang. Intan kenapa ini mas, badannya panas mas. Tadi bilang dia melihat ada nenek-nenek mukanya ini serem mas, dia mau masuk rumah. Kata Intan seperti itu. Loh, kok bisa? Ada apa ini? Dibawalah ke dokter. Setelah ditangani dokter, ya kan, demamnya mereda. Intan pun pulang lagi, sembuh lagi, seperti biasa lagi. Udahlah, dia mungkin habis nonton apa atau apalah. Kamu gak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh. Doain aku lagi nyari kerjaan. Aku ngojek sembari aku naruh lamaran-lamaran. Iya mas, tapi kok kenapa Intan seperti ini ya mas? Awal pertama kita tinggal di sini aman-aman aja mas. Gak pernah ada yang aneh-aneh mas di kontrakan ini. Ya wes, sabar, sudah. Yang penting Intan sudah membaik. Nah, ternyata tak hanya sekali. Ini ketika Intan itu lagi belajar, Intan ini lagi apa, Intan tiba-tiba teriak. Di pojokan bu, ada di kamar bu, nenek itu udah di kamar bu, nenek tua itu udah di kamar. Intan tiba-tiba teriak seperti itu. Nah, ketika ibunya ini masuk ke kamar Intan, ibunya kaget. Intan ini nafasnya terengah-engah, udah nggak bisa bicara sambil nunjuk-nunjuk. Akan tetapi Bu Lilis ini dengar, ibunya Intan ini mendengar kata-kata Intan. Ada nenek tua itu lagi bu, ada nenek tua itu lagi. Nah, setelah melihat itu, Intan langsung sakit. Jadi setiap Intan mengatakan melihat nenek tua dengan muka yang serem gitu kan ya, Intan pasti langsung sakit. Ditelepon lagi si Diki yang lagi di jalan pulang. Kaget lagi, kok bisa? Dibawalah ke dokter. Nah, yang kesekian kalinya, jadi udah sering banget nih. Ini Intan sakitnya yang biasanya hanya demam, ini sampai kejang-kejang. Diki panik, langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter. Singkat cerita, ya kan, ini ternyata nggak cuma sekali juga di rumah sakit. Kejang juga nggak sekali doang nih. Ini berkali-kali masuk rumah sakit, menjadikan Diki dan istrinya ini bingung. Bingungnya apa? Masalah pembayaran. Diki ini kan lagi berjuang, belum lagi untuk bayar kontrakan, untuk bertahan hidup dan lain-lain gitu kan ya. Ini ada pengeluaran biaya yang harus ia keluarkan untuk membayar rumah sakit. Nah, Lilis ya kan, ini datang ke rumah ibunya.
datang ke rumah ibunya, ya kan, di situ mohon pertolongan segala macem. Yang ada Lilis ini malah dimarahi. Kamu jaga anak gimana? Dapat kabar kok seperti ini terus, dapat kabar seperti ini terus. Sebenarnya kenapa? Ya Bu, maafin Bu, tapi kondisinya memang seperti ini Bu. Seringnya merepotkan keluarga Lilis, menjadikan ini Diki akhirnya kena marah juga, kena omel juga. Kita sebut saja kakaknya Lilis, ini namanya Yatno. Dik, ini yang aku nggak suka. Iya Mas, maafin saya Mas, memang kondisinya seperti ini Mas, dan saya memang lagi berjuang Mas. Berjuang gimana? Kalau kamu terus-terusan hanya jadi tukang ojek online, saya udah tahu, susah pasti. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk apa segala macam susah pasti. Buktinya, setiap sakit larinya ke sini. Setiap Intan sakit, ponakan saya sakit, larinya ke sini. Minta uang sini, pinjem sini terus. Kamu itu kerja apa gimana? Terus uangnya di mana? Nyari kerjaan yang bener lah. Mikir. Nah, Diki ini malah dimarahi. Kesel Diki, ya ampun kok seperti ini, aku harus gimana? Bingung. Nah, berjalannya waktu karena Diki ini udah capek mendengar, ya kan, ocehan dari keluarga mertuanya. Diki pun akhirnya ngomong sama istrinya, Dek, nanti lagi kalau pas butuh atau apa, udahlah, kita mending pinjem siapa? Kamu nggak usah pinjem ibu lagi, kamu nggak usah pinjem keluarga ibu lagi, udah cukup. Terus mau dapat uang dari mana Mas? Kita ini Mas, udahlah nanti Mas usaha. Yang penting sekarang Intan sudah kita bawa pulang. Intan sudah membaik. Nah memang udah membaik nih Intan. Akan tetapi ada keanehan, ini sakitnya apa sih sebenarnya? Dan selalu mengatakan dilihatin nenek tua dengan muka seram. Pada suatu ketika saat mereka ini sedang bingung, ini tiba-tiba ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwan, gimana kabarnya Wan? Baik, Diki, gimana kamu kabarnya? Baik juga, silakan masuk Wan. Siapa Iwan? Iwan adalah sahabat Diki. Gitu. Mereka ini udah lama berteman. Gitu. Kedatangan Iwan, ini Iwan langsung ngomong sama si Diki. Maaf aku jarang main, soalnya bener-bener aku lagi pusing lah. Ya tapi aku bawa slow aja sih. Nah, memang Iwan ini nggak sesemangat Diki. Gitu. Kalau Diki mau nyari kerja gitu kan ya, dia ini gigih, ya kan? Beda dengan si Iwan. Si Iwan ini kerjanya sekena-kenanya gitu, seserabutan-serabutannya gitu. Jadi dia ini orangnya bisa dikatakan kayak malas kerja gitu, malas kerja yang terikat. Nah, Diki pun tanya, Wan, gimana kabar anak istri kamu? Nah, udahlah nggak usah bahas itu. Loh, maksudnya? Aku itu udah cerai. Lah kok bisa cerai? Udahlah kamu nggak usah nanyain situ-situlah. Aku sini pengen ngilangin stres. Justru aku malah sekarang enak. Kalau aku nyari uang berarti ya dapatnya buat aku semua. Ya ngasih berapa lah buat anak, aku anterin ke sana, ngasih uang. Setelah itu berarti kan sisa uangnya buat aku. Udah, aku nggak ngurusin istriku lagi. Aku udah lama cerai. Makanya aku nih jarang kesini, maaf. Nah ini ngomong-ngomong, justru malah kamu sendiri nih. Kok kayaknya kamu lagi beban banget. Nah, Diki pun akhirnya menceritakan apa yang ia rasakan, apa yang ia alami saat itu. Iya Wan, aku bingung Wan. Mungkin orang lihatnya aku baik-baik saja, tapi kondisinya nggak seperti itu. Untung istriku sabar. Lah, emang kenapa? Ada apa dengan kamu? Ya kan kamu tahu sendiri, semenjak aku udah nggak kerja, terus pada akhirnya aku lamar kerjaan ojek online. Nah, saat aku jadi ojek online ini, ternyata ujian ini bertubi-tubi, Wan. Oke, aku juga kembali lagi untuk masukin lamaran-lamaran. Siapa tahu dipanggil, aku terus berjuang. Akan tetapi saat perjuangan ini kok terasa berat sekali. Anakku si Intan, bolak-balik masuk rumah sakit, perlu biaya banyak. Dia ini sakit, tapi sakitnya nggak wajar. Nggak tahu, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti dunia goib, aku nggak ngerti dunia mistis. Yang jelas, setiap menjelang sakit, si Intan ini, dia bilang sering didatangi nenek-nenek dengan muka seram. Seolah akan menyerang dia. Terus-menerus seperti itu. Dan sekarang udah membaik. Akan tetapi, biaya di rumah sakit, ini istriku, ini pinjem di keluarga mertua. Nah, yang ada, ini keluarga mertua, ini ngomongin aku habis-habisan, maki-maki aku habis-habisan.
Setiap ada apa-apa aku pinjam ke sana, setiap ada apa-apa aku pinjam ke sana. Ini membuat mereka ini bener-bener meremehkan aku. Aku kebingungan ini. Untuk masalah keuangan aku lagi kebingungan. Jadi gini Wan, ya untungnya ada kamu juga nih, aku agak sedikit lega. Lah, kok sedikit lega gimana? Ya gini lah Wan. Kalau aku ada apa-apa, boleh kan aku pinjam kamu? Lah, kamu ini gimana loh? Kamu ini kan yang kerja. Sedangkan aku ini serabutan sekena-kenanya. Gimana sih? Ya sudahlah, mungkin aku harus cari yang lain. Enggak, bercanda. Udah tenang aja, udah. Justru kan aku tadi bilang, semenjak aku cerai, ini ada untungnya juga. Ya kan? Keuangan aku bisa ngumpulin akhirnya. Entah itu aku kerja apa, sedapet-dapetnya, ya kan? Ya pokoknya ada lah. Jadi kalau kamu pas butuh, datang aja ke rumahku makanya. Ya, mainlah gantian. Ya Wan, makasih Wan. Nah akhirnya ketika Iwan ini mengiyakan, setiap Diki butuh uang, ini sudah tidak lagi ke mertua. Langsung ke tempat Iwan. Dan memang walaupun serabutan, ada saja kerjaan. Iwan langsung berikan uang. Udah ini pegang dulu. Dengan adanya Iwan, ya kan, Diki agak sedikit lega nih. Karena ketika apa-apa, ya kan, ini langsung ke tempat Iwan. Sudah tidak lagi datang ke mertua. Iwan sudah membantu. Diki mengutarakan hal itu kepada istrinya. Udah, nggak usah pinjem-pinjem lagi ke orang tua kamu. Udah ada Iwan bakal bantuin kita. Iya mas, aku nurut aja mas. Iya, kamu doain aku. Biar aku dapat panggilan dari lamaran-lamaran yang udah aku masukkan. Ya. Jadi setiap Intan sakit, ada keperluan uang yang lain atau apa segala macam, langsung ke rumah Iwan. Dan Iwan dengan gampang, udah pakai. Iwan membantu banget. Cuma emang berasa kayak Diki ini sempat bingung gitu. Diki sempat bingungnya gini, ini Iwan kerjaan nggak menentu tapi kok ada aja. Sedangkan aku ini nyari satu yang pasti, ya kan? Bukan yang ojek online gitu kan ya. Ini kok susah banget. Tapi Diki terus berjuang. Gimana caranya biar aku kembali lagi seperti dulu? Biar aku dihargain orang lagi. Nah, Diki berjuang terus. Walaupun ini tak kunjung mendapatkan panggilan. Nah, pada suatu ketika, seperti biasa, ini yang di rumah, ini Lilis sama anaknya, yaitu si Intan gitu. Nah, maghrib mereka sholat bareng nih, gitu. Mereka sholat bareng, setelah itu, Intan ini selesai terlebih dahulu. Intan pun bilang sama ibunya bahwa dia mau mengerjakan PR, gitu. Ibunya memperbolehkan. Nah, ibunya ini masih berdoa. Udah tenang kan, Intan udah seperti biasa lagi, nggak kambuh gitu. Ibunya ini tenang. Ibunya ini masih berdoa. Tak lama kemudian tiba-tiba ibunya dikagetkan dengan suara pecahan kaca. Buang. Ibunya kaget. Nah, Bu Lilis langsung beranjak. Nah, menuju ke sumber suara itu. Ternyata pada saat itu Intan ini sedang mengamuk. Semua dilempar, vas bunga dilempar mengenai kaca sampai kaca ini pecah. Ini yang membuat tetangga juga pada datang. Ada apa ini? Ada apa? Nah, ibunya Intan juga bingung. Yang ada Intan ini tidak mengucap sepatah kata pun, ya kan? Dia masih ngamuk terus menerus, ya kan? Ini matanya melotot, ya kan? Ini Intan ini bener-bener gak menggubris, ya kan? Panggilan dari ibunya, tetangganya, ya kan? Setelah itu, ibunya ini megang kan? Lilis megang Intan. Akan tetapi justru malah Intan kembali kejang-kejang. Wah, tetangga kaget dan di situ tetangga juga ikut panik. Ini ada apa? Kok ini semakin parah? Yang biasanya nggak seperti itu, ini kok Intan sampai ngamuk-ngamuk, kaca ini sampai pecah, kaca ruang tamu. Pada saat itu, Lilis langsung telepon Diki lagi. Mas, tolong pulang, Mas. Tolong pulang, Mas. Intan kambuh lagi. Diki kaget lah. Ya ampun. Aku kira udah nggak bakalan Intan ini kambuh lagi. Udah, Mas, pulang, Mas. Ini lebih parah. Intan ngamuk, Mas. Intan ngamuk. Diki pulang. Nah, pada saat Diki pulang, ya kan, Intan ini masih ditenangkan warga, masih kebingungan, ini gimana, masih bingung. Nah, ada salah satu warga, kita sebut saja namanya Pak Holil. Pak Holil ini baru tahu jika Intan sering seperti itu. Karena apa? Pak Holil ini kerjanya di luar kota. Itu jarang pulang. Nah, mendengar Intan seperti itu, akhirnya Pak Holil juga datang. Pak Holil ini ngomong sama si Diki. Awalnya mau dibawa ke rumah sakit gitu kan ya. Ini Pak Holil ngomong sama si Diki. Mas Diki, gini aja. Saya mau izin. Gimana ya Pak Holil?
saya lagi bingung Pak Holil, anak saya seperti itu. Ini lagi ditangani sama warga-warga Pak Holil. Jadi gini, saya ini ada kenalan, namanya Pak Kiai Usman. Ya, saya juga baru tahu karena saya sering keluar kota. Terus istri saya bilang itu udah sering kok seperti itu gitu. Jadi saya langsung ke sini. Siapa tahu lewat Pak Kiai Usman gitu kan ya, Intan ini bisa jadi sembuh. Iya Pak, saya mau Pak. Mari Pak anterin saya. Udah, gini aja. Sampai nunggu di rumah. Nanti saya ajak Pak Yai ke sini. Ya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya Pak Holil setelah mendapatkan persetujuan dari Diki, Pak Holil langsung menuju ke tempatnya Pak Kiai Usman. Datanglah Pak Kiai Usman. Di situ ini langsung menangani Intan. Tak lama kemudian Intan pun akhirnya tenang. Nafas yang tadi sempat terengah-engah ya kan, dia ini kejang gitu, ini udah membaik. Pada saat itu Diki mau mengucapkan terima kasih, sudah membawa amplop nih Diki. Akan tetapi Pak Yai Usman justru malah menolak. Nggak usah. Kebetulan saya lagi nggak sibuk, makanya saya datang ke sini gitu ya. Nah, tak lama Pak Yai Usman pun pamit. Nah, Pak Yai Usman sebelum pulang, ini sempat ngobrol dengan Pak Holil di depan rumah. Nah, Diki ini lihat. Dari dalam ini kelihatan. Nah, Diki bingung, penasaran. Pak Yai Usman ini nggak ngomong, anak saya kenapa, tiba-tiba dia langsung pamitan, dikasih uang nggak mau. Tapi pas di depan rumah, dia ini kayak bisik-bisik sama Pak Holil. Setelah itu, pergi. Ada apa ya? Akan tetapi pada saat itu Diki kan fokusnya masih ke anak. Untungnya udah sembuh gitu loh. Udah nggak kambuh kayak tadi. Singkat cerita, setelah udah aman semua, Diki pun melihat beberapa kaca yang ia harus ganti. Besok berarti aku belanja kaca. Oh ya, sebelum aku tidur, sebelum aku istirahat, aku mau ke tempat Pak Holil lah. Aku mau mengucapkan terima kasih. Diki pun akhirnya ke rumah Pak Holil. Mau mengucapkan terima kasih juga. Ini kan berkat saran dari Pak Holil, gitu kan. Nah, kebetulan Pak Holil juga belum istirahat. Ngobrol lah sama Diki. Diki pun menanyakan, Pak, tadi kan nggak ada keterangan dari Pak Yai Usman. Sebenarnya ada apa dengan anak saya? Terus saya ini tadi, maaf ya, sempat lihat sampean ini kayak ngobrol tapi bisik-bisik. Sebenarnya obrolan apa Pak? Saya pengen tahu Pak. Karena saya nggak mau anak saya terus jadi seperti itu lagi Pak. Saya pengen anak saya ini tetap normal, sembuh Pak. Nggak yang aneh-aneh lagi Pak. Apa Pak? Jadi tadi Pak Usman ini sebenarnya mau nyampein, akan tetapi kan tadi warga masih rame, makanya saya ini di luar diajak ngobrol. Nah, kata Pak Yai Usman bahwa pemilik kontrakan yang lama apa yang sekarang Pak? Loh, emang ada pertama dan kedua, gimana toh Mas? Jadi pemilik kontrakan yang lama ini namanya Bu Titi. Nah, setelah Bu Titi meninggal, ini sekarang ini jadi dilimpahkan ke adiknya namanya Bu Ratna. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas, tadi Pak Yai bilang, mau ngomong langsung kan ada orang banyak nggak enak. Pak Yai bilang, saran dari Pak Yai alangkah baiknya pindah kontrakan. Loh, kok pindah kontrakan Pak? Justru malah saya nyaman di kontrakan itu. Yang pertama, satu murah. Terjangkau sama saya Pak. Udah gitu, tetangga di sini saya udah nyaman banget. Nah, pemiliknya, ya bukan ini saya ngomongin orang ya Pak. Justru ketika sudah digantikan sama Bu Ratna, ini justru saya malah enak. Kadang-kadang bisa dicicil. Bayarannya nanti, lunasinya gampang nanti. Seberapapun Bu Ratna mau nerima. Justru malah Bu Ratna ini enak orangnya. Oh, saya nggak ngerti. Yang pemilik siapa-siapanya saya nggak ngerti. Yang jelas Pak Yai Usman tadi bilang seperti itu. Alangkah baiknya pindah. Nah, alasannya apa Pak? Gimana ya? Ya ini saya nggak begitu tahu. Yang jelas penyampaian dari Pak Yai Usman bahwa pemilik kontrakan itu ini ada yang nggak beres. Dia melakukan pesugihan. Apa Pak? Pesugihan? Iya, itu sih yang dikatakan sama Pak Yai Usman. Dan sedang mencari tumbal. Seperti itu. Mencari tumbal? Berarti anak saya jadi target dong Pak? Nah, makanya ini saran dari Pak Yai Usman agar sampean ini pindah dari situ. Cari kontrakan yang mungkin yang lebih aman aja lah untuk keselamatan. Setelah dari rumahnya Pak Holil mengucapkan terima kasih, Diki pun pulang
ngobrol lah sama istrinya. Lilis kaget nih, istrinya Diki kaget mendengar kabar seperti itu. Apa mas? Pemilik kontrakan ini lakuin pesugihan dan anak ini. Udah jangan kenceng-kenceng. Itu keterangan dari Pak Yai Usman bilang sama Pak Olil. Menurut kamu gimana? Mas, demi keamanan mending pindah aja. Makanya aku nggak mau Intan kenapa-napa. Jadi besok jadwalku aku mungkin nggak berangkat. Aku harus ganti kaca-kaca yang pecah. Setelah itu nanti mungkin ketika Bu Ratna kesini biar aku yang nemuin, aku bilang kalau aku mau pindah. Iya mas, pokoknya kita pindah aja mas, kita cari yang paling aman lah mas, jangan seperti ini. Aku nggak ngerti, kita juga nggak ngerti hal-hal seperti itu mas. Iya udah tenang. Yang penting sekarang Intan udah sembuh, baik-baik saja. Biarkan dia istirahat. Nah keesokan hari Diki langsung ke rumahnya Iwan, pinjem uang. Nah saat itu Iwan lagi ngantuk-ngantuknya, tapi Iwan ngasih uang. Udah sana. Aku lagi ngantuk banget. Ada aja uang. Diki langsung membelanjakan kaca. Sesampainya di rumah, ia langsung pasang, manggil orang. Udah bener nih kaca. Singkat cerita seperti biasa, kembali lagi Diki bekerja, ya kan, ngojek online. Nah, singkat cerita, tibalah Bu Ratna mau menagih uang kontrakan. Di mana Bu Ratna selalu seperti itu. Jadi mengingatkan dulu, gitu kan ya, mengingatkan sembari bawa jajan atau apa segala macam, ngobrol-ngobrol, mengingatkan bahwa minggu depan ini harus bayar gitu. Memang Bu Ratna orangnya ini halus lembut, jadi yang nempatin kontrakan juga betah gitu. Nah, ketika Bu Ratna ini datang, Diki yang nemuin ini. Diki yang nemuin, kebetulan Diki ini lagi di rumah gitu kan ya. Ini ketemu sama Bu Ratna. Bu Ratna ngomong seperti biasa kan, basa-basi apa-apa segala macam. Nah, Diki justru langsung menjawab. Jadi gini Bu, maaf kalau kami ada salah-salah selama kami di sini. Loh, kok salah-salah gimana toh? Jadi gini Bu, saya dan keluarga ini sepertinya nggak bisa melanjutkan Bu, nggak bisa melanjutkan kontrakan ini. Justru saya ini mau ngomong sama Ibu, karena kan Ibu kesininya jarang, dan lagi rumah Ibu kan jauh, nggak di daerah-daerah sini. Makanya saya memang sengaja nunggu Ibu datang. Saya mau pamit Bu. Lah, kamu mau tinggal di mana? Apalagi nggak ada uang atau gimana? Kalau memang lagi nggak ada uang, jangan dipaksakan. Seadanya aja nggak apa-apa. Atau mungkin gampang nanti. Nggak usah pindah. Kata Bu Ratna seperti itu. Akan tetapi di sini Diki memang udah berniat sama istrinya, udah fix nih, aku harus pindah nih. Bu Ratna ini sampai dia ini kayak ibarat kata merayu agar Diki tetap di situ. Nah Diki ini udah mempersiapkan alasan. Jadi gini Bu, kebetulan rumah saudara saya ini nggak ditempati Bu. Mereka ini pergi keluar kota Bu. Nah saya ini disuruh nempati di situ, sekalian menjaga dan bersih-bersih Bu. Nah saya juga mau menolak tawaran itu, saya nggak enak Bu, karena ini saudara deket Bu. Oh gitu, ya gini aja, ya tetap tinggal di sini. Nanti kamu bersih-bersih, beres-beres gitu. Habis itu balik lagi ke sini kan bisa. Nah nggak tahu kenapa nih, Bu Ratna tiba-tiba seperti itu. Nah Diki jadi yakin nih, ini Bu Ratna kok memaksa banget ya. Nah, Diki tetap dengan pendiriannya. Diki bilang bahwa Diki akan tinggal di tempat saudara. Bilangnya seperti itu. Nah, Bu Ratna ini akhirnya ngambek. Oh ya udah kalau kayak gitu. Ya udah, ya. Terus berarti pelunasannya kemarin mau dilunasi kapan ya? Nah, ini Bu, saya ada. Jadi nanti saya tinggal nyerahin kunci aja. Mungkin saya titipkan ke Pak RT atau apa. Seperti biasa Bu. Ya. Nah, saat itu Bu Ratna langsung pergi. Sebenarnya Diki ini sudah menemukan satu kontrakan lagi nih gitu, satu kontrakan lagi yang memang tidak jauh dari situ-situ juga. Diki yakin, Bu Ratna jarang ngontrol ini nggak mungkin, ya kan? Bu Ratna terus jalan-jalan terus nyari tahu sekarang Diki di mana, nggak mungkin. Jadi Diki udahlah tetap ngambil di daerah-daerah sini karena udah kenal deket sama warganya kenal baik gitu kan. Singkat cerita akhirnya mereka ini berkemas-kemas segala macem gitu kan ya. Nah Diki ini takutnya nanti Iwan datang gitu kan ya. Diki ini ke tempat Iwan ngasih tahu bahwa dia pindah, ini tak jauh juga dari tempat itu gitu. Ini nggak jauh juga dari tempat itu, jadi nanti ketika kamu main langsung ke tempat itu, ke kontrakan yang baru. Iwan pun mengiyakan, iya. Sorry ya, aku lagi sibuk soalnya ada sesuatu yang harus aku kerjakan, kata si Iwan. Yang penting aku udah tahu tempatmu di mana, nanti aku main ke sana. Singkat cerita, akhirnya hari yang sudah ditentukan Diki pun pindah ke kontrakan yang baru.
Dengan adanya Diki dan keluarga pindah, ya kan, menuruti anjuran dari Kiai Usman, ini Intan nggak pernah kenapa-napa lagi, aman. Berjalannya waktu Intan justru malah aman, nggak ada gangguan-gangguan apa-apa lagi, baik-baik saja. Diki dan istri ini akhirnya seneng. Iya kan, Dik? Iya mas, aku seneng mas, Intan udah sekarang udah nggak kayak dulu lagi mas. Iya, warga-warga sini juga ngomong. Ketika aku jalan atau apa, ketika aku mau berangkat ngojek, mereka juga nanyain, Intan gimana mas Diki? Saya jawab kan, Intan sekarang sembuh. Mereka ikut seneng. Singkat cerita ya kan, dari beberapa lamaran yang sudah dimasukkan oleh Diki, ini alhamdulillah Diki dapat panggilan. Mas Diki bisa ke kantor ini nggak ini? Nah, Diki seneng banget. Iya bu, kapan bu? Kalau bisa minggu depan ya mas, minggu depan. Untuk jamnya jam 7 pagi gitu ya mas ya. Selamat, mudah-mudahan bisa diterima. Tapi nanti kita tes dulu mas. Wah, Diki seneng banget nih. Di mana kantor itu, ini Diki ini sempat bermimpi. Mudah-mudahan dari sekian banyak lamaran yang aku masukkan, kantor ini nelpon aku. Akan tetapi Diki sempat berpikir. Dia bengong, istrinya ini nanya, kamu kenapa mas? Tadi barusan seneng, dapat panggilan, gitu kan ya. Tadi katanya mau dites dulu, tapi kenapa kamu seperti itu? Ada apa? Apa yang kamu pikirkan lagi? Jadi gini deh, kalau mas ini kerja, berarti kan selama 1 bulan pertama, kita nggak ada pemasukan. Ya kan, belum lagi untuk mas berangkat, gitu kan, mas pulang, butuh bensin atau apa, segala macam seperti itu. Dan untuk kamu di rumah sama Intan, mas juga masih kepikiran itu. Iya ya mas, aku juga udah sempat mikirin itu, cuma nggak ada pilihan lain, paling aku ke tempat ibu mas. Udah jangan, udah, mending nanti aku cari cara. Udah, selama ini Iwan bisa ngasih solusi mengenai itu, bahkan aku ngembaliinnya juga enak. Ketika kurang atau apa, Iwan ngertiin aku. Emang Mas Iwan mau mas direpotin terus? Udah, kamu tenang aja. Dia teman baikku. Ya udah mas kalau kayak gitu. Akhirnya Diki berpikir udah bener ini Iwan. Diki pun langsung ke tempatnya Iwan. Diki mengabarkan jika dia ini dapat panggilan kerja minggu depan. Diki datang ke tempatnya Iwan. Diki langsung ngomong sama Iwan. Wan, aku datang ke sini. Ya datang ke sini terus mau apa? Ya gini Wan, jadi alhamdulillah aku dapat panggilan kerja. Dan minggu depan aku harus ngadep ke kantor. Ya aku berharap pokoknya aku diterima di situ. Nah masalahnya, nanti kalau pas aku udah kerja, ini otomatis aku butuh uang dong untuk bensin, ya kan, untuk makan. Nah, untuk anak dan istriku di rumah, terus aku buntu. Dan aku melarang istriku untuk ngerepotin mertua aku lagi. Aku melarang. Yang ada aku malah nanti dihina. Ini aku pengen buktiin Wan. Ada solusi nggak Wan? Aku heran sama kamu, Dik. Kamu itu tahu aja kalau pas aku pegang uang. Nah berarti Iwan pegang uang. Emang kamu lagi pegang uang toh Wan? Jadi maaf ya aku ngerepoti Wan. Jadi gini, kamu lihat nggak? Ada yang aneh nggak di rumah ini, tempat tinggalku ini? Ada yang aneh nggak? Aneh? Nggak Wan? Lah masa iya kamu nggak ada sesuatu yang aneh di sini? Apa Wan? Oh iya, lah motormu di mana Wan? Jadi gini, aku baru saja jual motor. Dan aku itu lagi deket sama cewek. Nah pas kemarin aku datang ke sana, orang tuanya ini nanya kerjaan. Kamu tahu sendiri kan, aku kerjanya sekena-kenanya, sesuka aku gitu kan ya. Nah nggak tahu kenapa aku kayaknya cocok banget si cewek ini. Mudah-mudahan ya biar aku ini nggak lama-lama menduda juga lah. Mudah-mudahan dia mau, ya kan. Tapi kan ketika orang tua nanya terus aku kerjaannya nggak nentu, takutnya nanti malah mundur. Makanya aku jual motor. Aku pengen ya mungkin cari usaha lah. Dengan uang dari aku jual motor, nanti aku mungkin beli yang lebih murah lagi. Nah terus kamu ini mau butuh berapa? Ya secukupnya aja Wan, buat bertahan sampai gajian Wan. Oh, boleh kan Wan? Ya udah. Untuk masalah itu aman. Aku mau minjemin kamu, tapi berhubung aku udah nggak ada motor, berarti kan aku kalau mau kemana-mana susah nih, ya kan? Nah, aku mau minta tolong kamu.
bisa nggak kalau nanti malam kamu anterin aku? Iya Wan, mau kemana Wan? Ya pokoknya anterin. Nanti kamu pulang dari nganterin aku, tak pinjemi uang. Iyalah biar impas, aku juga butuh bantuan kamu. Aku ada keperluan. Ayolah, aku mau semangat ini. Ya udah Wan, tak anterin, tapi aku harus ngomong sama istriku dulu. Akhirnya istrinya ditelepon ya kan bahwa ini nanti pulangnya bakalan malam gitu kan. Nah, pada akhirnya tibalah malam ya kan, mereka pun pergi bersama nih boncengan Iwan dan Diki. Sepanjang perjalanan Diki ini tanya, ini sebenarnya mau kemana Wan? Udah ikut aja. Ini kita udah jauh loh ya. Udah kamu nurut aja kayak tadi aku bilang. Belok ya belok, ya kan, kanan ya kanan, kiri ya kiri. Pokoknya kamu ikutin aja arahan aku. Aneh kamu loh. Udah, pokoknya nurut aja. Ternyata perginya mereka ini menuju ke rumah dukun. Diki sempat bingung, Wan, ini tempat apa Wan? Ini rumah dukun. Dia namanya Mbah Wiryo. Ayo masuk, Wan. Kamu ternyata udah masuk dulu. Mereka ke tempatnya Mbah Wiryo tadi. Diki sempat bingung di situ. Ya ampun, ternyata si Iwan ini percaya dengan hal-hal seperti itu. Diki bingung kan di sini. Kamu mau ngapain? Udah, kamu diem aja udah. Saat itu juga nggak tahu kenapa Iwan ini takut sama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo maafin saya. Alah biasa kamu kebiasaan selalu seperti itu. Iya Mbah, maafin saya Mbah. Tapi memang ya baru-baru ini Mbah saya kesini Mbah, dan motor saya udah saya jual Mbah. Jadi maafin saya Mbah. Ya seperti biasa lah Mbah. Ini saya mau memandikan jimat saya. Diki kaget nih. Lah, dia ternyata berarti udah sering kesini. Nah Mbah Wiryo ini keselnya kenapa? Iwan ini ketika dia lagi seneng atau apa, dia lalai. Dia lalai dengan waktu-waktu yang harusnya Iwan ini datang ke Mbah Wiryo. Mbah Wiryo juga mengatakan, kalau kamu datangnya nggak pas ini malah aku yang pusing. Lain kali mbok yang pas, demi keselamatan kamu. Kalau terus-menerus seperti ini kamu yang cilaka, kamu yang bakal celaka, ngerti? Ya Mbah, maafin saya Mbah. Jadi Iwan datang ke situ malah dimarahin. Nah memberikan jimat itu, Diki juga kaget lah. Kok seperti ini dia mainnya? Jadi kayak ada bungkusan berwarna hitam, nggak tahu isinya apa. Singkat cerita akhirnya Mbah Wiryo ini langsung menggarap jimat tersebut. Dia masuk ke salah satu ruangan. Ya mungkin memandikan atau apa gitu kan ya. Setelah itu Mbah Wiryo ini keluar lagi. Iki pesen kok telat meneh. Iya Mbah, maafin saya Mbah, maafin. Wes, awas lu nek telat meneh. Untung aku kenal seluk-beluk di keluargamu. Coba kalau kamu ini bener-bener bukan siapa-siapa gitu, terus aku nggak kenal, itu tak benki, tak jarno. Iya Mbah, maafin saya Mbah. Nah, Dik, kalau kamu pengen tanya apa, silakan. Atau kamu pengen dapat kayak punyaku apa, buat apa gitu Dik. Enggak, aku nggak seperti itu. Maaf Wan, aku juga nggak ngerti yang halal seperti itu Wan. Aku takut Wan. Diki ini malah nggak mau. Saat mereka ini sedang saling debat gitu kan, debat kecil gitu sambil bisik-bisik, Mbah Wiryo tiba-tiba ngomong sama Diki, kamu siapa namanya? Saya Mbah, saya Diki Mbah, saya temannya Iwan Mbah. Saya ngantar ke sini Mbah, dan saya nggak ngerti kalau tujuannya ke sini Mbah. Hidup kamu berat banget yo. Kamu selalu direndahkan di keluarga mertuamu yo. Iya. Wah Diki kaget lah, kenapa Mbah Wiryo ngerti? Loh, kok Mbah bisa tahu Mbah? Iya. Terus nyari rezeki lagi susah-susahnya yo. Iya Mbah, kalau tak lihat yo, hubungan kamu dan istrimu ini yo memang saat ini sedang diuji. Tapi kalau kalian sabar dan saling menguatkan, nanti ke depan enak kok. Yo, ini dari sudut pandang saya. Wan, kalau aku nanya gimana, boleh nggak Wan? Ya wes kamu tanya aja. Jadi gini Mbah, anak saya kemarin pada waktu di kontrakan yang awal ini sering kena gangguan seperti itu Mbah. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah sembuh karena saya ini udah pindah kontrakan Mbah. Dan alhamdulillah saya juga dapat panggilan kerja Mbah. Nah menurut Mbah kira-kira anak saya gimana Mbah? Ke depan tinggal di situ dengan kontrakan yang baru aman nggak Mbah? Justru saya itu malah mau bilang itu. Maksud Mbah, anakmu dalam bahaya. Maksudnya Mbah? Ya ada.
nggak tahu, pokoknya dari keluarga yang pemilik kontrakan itu. Ini memang pengen menumbalkan anakmu. Diki kaget. Nah, kok pas banget? Seperti yang dikatakan Pak Yai Usman. Lah, kok pas banget? Tapi, nggak mungkin Pak Yai Usman kan udah bilang, kalau udah pindah kontrakan udah bakalan aman. Dan sekarang memang iya udah terlihat aman. Bahkan Diki juga dapat panggilan kerja. Udahlah, aku nggak begitu gubris yang kayak gini-gini ya. Nanti gampang kalau ada apa-apa aku konsultasinya sama Pak Yai Usman. Saat itu ya kan Diki ini akhirnya berani ngomong. Tapi saya yakin karena udah pindah kontrakan udah aman lah Mbah. Karena di sini saya juga udah merasakan kalau saya ini juga dapat rezeki juga Mbah lewat saya dipanggil kerja ini Mbah. Oh ya terserah kamu. Mbah Wiryo bilang seperti itu. Diki percaya pokoknya aman. Positive thinking. Nah akhirnya mereka pun pulang ya kan, mereka pulang. Memang di sini Iwan dapat wejangan. Pokoknya jangan ngelantur. Kalau memang udah jatahnya ke tempat Mbah Wiryo ya ke tempat Mbah Wiryo gitu. Jalanlah mereka pulang. Nah sepanjang perjalanan pulang, Diki nanya ke Iwan, Wan itu kamu buat apa sih Wan? Kamu pakai gitu? Adalah. Pokoknya semua dipermudah. Deketin inilah, itulah, apalah. Usaha apalah. Buktinya kamu sering pinjem uang ke siapa? Kalau nggak ke Iwan, ya kan? Udahlah, itu rahasia. Udah, jalan aja jalan. Dan kamu perlu ingat itu, Mbah Wiryo tadi udah bilang seperti itu. Udah lawan. Lagian udah ada yang nangani kok Wan. Ya syukurlah. Kalau memang anakmu itu aman, ya mudah-mudahan sih sembuh total. Nggak ada yang namanya kesurupan-kesurupan yang aneh-aneh lagi. Yo Wan, doain yo Wan. Yo, pulanglah mereka. Nah, singkat cerita setelah udah nganter Iwan pulang, ya kan, Iwan pun akhirnya ngasih uang. Nih, tak pinjemi ini, yo. Tapi nanti kalau aku pas butuh apa, dadakan atau gimana, ya kamu diusahain lah, ya. Iyo Wan, makasih, aku tak pulang. Kasihan anak istriku, udah larut malam juga ini. Yo wes, hati-hati. Akhirnya, Diki pun pulang. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba handphone Diki berdering. Handphone Diki berdiri, Diki pun akhirnya berhenti. Diki pun langsung mengangkat telepon itu. Diangkat nih, halo. Ternyata yang telepon Lilis. Mas, kamu di mana, Mas? Mas, kamu ada apa? Ada apa lagi? Mas, Intan kambuh lagi, Mas. Wah, Diki kaget lah. Baru saja Mbah Wiryo ngomong seperti itu. Diki udah yakin bakalan nggak kenapa-napa dengan anaknya. Tiba-tiba saat udah mau sampai rumah, istrinya telepon mengatakan jika Intan kambuh lagi. Diki pun langsung buru-buru ngebut dia agar cepet-cepet sampai rumah. Sesampainya di rumah ya kan, dia langsung nyetandar motor ya kan, dia langsung masuk ke rumah. Dan pada saat itu istrinya sedang menangis, menangani Intan sendirian karena ini tengah malam. Tetangga nggak ada yang denger. Saat itu Intan ini dalam keadaan pucat. Ini mulutnya Intan sudah disumpal menggunakan sendok yang dililit menggunakan kain. Lilis istrinya Diki langsung ngomong, Mas, awalnya tidur biasa, Mas, tiba-tiba langsung kayak gini. Dia langsung gigit lidahnya sendiri, Mas. Aku takut makanya aku sumpal ini, Mas. Ini kalau aku lepas dia bakalan gigit lidahnya, Mas. Aku takut kenapa-napa, Mas. Ini gimana, Mas? Diki panik nih, harus minta tolong ke siapa? Saat mereka sedang panik, tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat keras sekali dari dapur. Wah, Mas, apa itu, Mas? Diki langsung segera ke belakang. Suara itu berada di dapur. Diki kaget. Apa yang Diki lihat? Ini pecahan genteng. Jadi dari atas ya kan sampai atapnya ini berlubang, genteng ini pada berjatuhan. Ya ampun, apa ini? Ada apa ini? Diki panik, bener-bener panik. Apalagi Diki mengingat kata-kata dari Mbah Wiryo bahwa si pemilik kontrakan, ya kan, ini masih mengincar Intan. Nah, padahal Pak Yai Usman udah mengatakan kalau pindah nanti bakal aman. Lah ini aku harus kemana? Pada saat Diki panik melihat kondisi itu ya kan, kondisi di mana dapur berantakan gara-gara genteng pada berjatuhan, ini Lilis tiba-tiba teriak-teriak, Mas, ada apa ini? Diki pun langsung ngomong sama istrinya, Dek, sabar, Mas nyari bantuan dulu, Mas, aku takut, Mas, aku bingung, Mas, sebentar, Mas nyari bantuan dulu, karena memang tengah malam bingung. Diki akhirnya ketok-ketok rumah warga pun bangun. Diki meminta tolong agar menemani istrinya. Diki sendiri ini mau ke tempatnya Pak Holil. Diki berharap Pak Holil ini nggak di luar kota karena sering pergi. Dan ketika Diki sampai di tempatnya Pak Holil, ini Diki lega, ada mobilnya Pak Holil.
Diki ini sampai mencet bel berkali-kali. Diki sampai mencet bel berkali-kali. Dan tak lama kemudian ternyata bener Pak Holil ini keluar. Ya siapa ya? Udah larut malam loh. Di depan gerbang Diki teriak-teriak. Saya Pak, saya Diki. Oh Diki, sebentar. Akhirnya Pak Holil pun langsung nyamperin Diki membukakan gerbang. Ada apa Diki, ada apa? Pak, maafin saya kalau saya ngerepotin lagi Pak. Iya ada apa? Intan kambuh lagi Pak. Dan kali ini Pak, di rumah ada kejanggalan, ada serangan yang saya ini nggak ngerti Pak. Genteng sampai pada berjatuhan. Atap ini bolong sampai Pak. Suaranya keras banget Pak. Tolong Pak, saya nggak ngerti lagi harus gimana lagi Pak. Nah Pak Holil justru malah di sini yang kelupaan. Ya ampun, saya ini yang kelupaan Mas Diki. Saya ini sempat dipesenin sama Pak Kiai Usman. Beliau ini sempat bilang pada saya. Jadi saya sempat pernah ketemu, terus Pak Kiai Usman ini bilang sama saya, Pak Holil nanti kabarin ya secepatnya alamat Diki yang baru. Dia tinggal di mana sekarang? Justru saya ini malah yang lupa Mas Diki. Maaf ya Mas Diki, saya ini banyak kerjaan. Ya udah Pak, bantuin saya harus gimana? Ya udah sebentar, saya ganti baju dulu, nanti kita ke tempat Pak Kiai Usman. Akhirnya Pak Holil pun ganti baju ya kan. Dan memang beliau ini sebenarnya udah istirahat tadi gitu kan. Langsung mengeluarkan mobil, mereka pun akhirnya jalan menuju ke Pak Kiai Usman. Setelah sampai di tempat Pak Kiai Usman, kebetulan Pak Kiai Usman ini ya kan, ini belum tidur. Dan Pak Holil pun ini salah satu orang kepercayaannya Pak Kiai Usman. Disitulah Pak Holil akhirnya ketok-ketok pintu. Dan ternyata bener yang membukakan justru malah Pak Kiai Usman sendiri. Assalamualaikum. Dibukain. Waalaikumsalam. Kalian ada apa? Pak, saya Diki Pak. Iya kamu? Gimana, ada apa? Nah, Diki menceritakan apa yang terjadi pada anaknya Diki dan serangan itu. Pak Kiai Usman ini justru malah mengatakan, loh, saya ini dari kemarin-kemarin kan sudah sempat ngomong sama Pak Holil, ya kan? Alamat tinggal Diki yang sekarang mana? Berikan kepada saya, biar saya nanti bisa mampir. Ini sampean malah lupa ya? Iya Pak, maafin saya Pak, soalnya banyak kerjaan. Pak Holil pun jawab seperti itu. Nah Pak Kiai Usman akhirnya bergegas nih menuju ke kontrakannya Diki. Bareng nih mereka bertiga. Sesampainya di sana memang beberapa warga udah ada di situ juga. Pak Kiai Usman langsung berdoa sesampainya di sana. Setelah Intan didoakan, barulah Intan ini sudah tidak lagi menggigit lidahnya yang sudah disumpal menggunakan sendok yang sudah dilapisi kain. Intan ini tubuhnya melemas, ya kan, melemas. Dia sempat memanggil ibu, dia sempat memanggil bapaknya. Tak lama Intan ini tidur. Nah, Pak Kiai Usman, dia ini keliling rumah dan melihat pecahan genteng itu, dilihat sama Pak Kiai Usman. Pak Kiai Usman terus berdoa. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai Usman ini pergi ke belakang kontrakan yang baru. Nah, Pak Kiai Usman ya kan ini sendirian nih. Semua pada ada di dalam rumah. Pak Kiai Usman ini malah ke belakang. Tak lama kemudian mereka semua mendengar, musnahlah. Pak Usman ini bilang sama si Diki, minta air putih. Diambilin sama Diki ya kan. Pak Kiai Usman ini sudah mendoakan air tersebut dan ditinggal di situ. Kata Pak Kiai Usman nanti dicampurkan kalau pas lagi maam atau apa segala macam. Yang jelas insya Allah aman. Kata Pak Usman seperti itu. Nah Pak Kiai Usman seperti biasa. Ini ketika Diki ini mau memberikan sesuatu atau apa, Pak Kiai Usman ini nggak mau nerima. Pak Kiai Usman justru mengatakan, gini aja, nah Diki, kalau pas lagi ada waktu, mampir ke tempat Bapak, ngaji bareng. Di sana banyak anak-anak kok. Seumuran Diki juga ada. Ya, kalau ada waktu lah sempat-sempetin. Ya Pak Kiai Usman, saya terima kasih. Diki pun mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu Pak Kiai Usman pun pamit. Nah, singkat cerita Intan pun sembuh. Diki juga udah sempat membetulkan genteng-genteng yang pada jatuh. Nah, singkat cerita akhirnya tibalah hari di mana Diki harus ke kantor. Mendatangi panggilan gitu kan. Dari kantor udah mulai telepon nih gitu kan ya. Akhirnya Diki pun datang ke sana. Nah, setelah menjalani interview, udah dites segala macam, apalagi Diki ini udah pernah punya pengalaman kerja gitu. Ini yang membuat Diki ini diterima. Diki seneng banget. Dan Diki sudah bisa berangkat kerja berapa hari kemudian gitu. Nanti berangkat tanggal sekian-sekian ya, udah mulai berangkat. Iya Bu, terima kasih Bu. Diki pulang mengabarkan istrinya. Senang sekali istrinya. Singkat cerita berjalannya waktu. Di mana Diki kerja di kantor itu, bosnya ini senang dengan apa yang dikerjakan Diki. Bosnya ini senang nyari orang kayak Diki, nggak ketemu-ketemu ketika pas Diki ke situ. Wah ini pas.
Seperti apa yang saya cari. Ini membuat Diki dipercaya bos. Apalagi dengan pengalaman Diki yang lumayan bagus. Singkat cerita berapa bulan kemudian gitu kan, Diki ini sepulang kerja nih. Pulang kerja, sampainya di rumah, udah dilayani sama Lilis. Setelah makan bareng segala macem, Lilis ini ngomong sama si Diki. Mas, aku mau ngasih tahu kamu mas. Ngasih tahu apa sih? Jadi aku dapat kabar dari warga mas. Katanya Bu Ratna, kamu masih ingat Bu Ratna mas? Pemilik kontrakan itu mas, pemilik kontrakan yang dulu kita tinggal di situ. Iya? Ada apa lagi dia? Bukan gitu mas. Aku mau ngabarin, kata warga, Bu Ratna ini meninggal dunia mas. Bu Ratna meninggal dunia? Tak hanya Bu Ratna mas. Bu Ratna ini meninggal dengan suaminya mas. Dan kontrakan itu sekarang sudah diambil alih lagi mas. Entah itu saudaranya apa-apa. Innalillahi. Bu Ratna sama suaminya meninggal. Apa dia bener? Sudahlah. Yang penting Intan sekarang baik-baik saja dan aku sekarang udah diterima kerja. Udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Lagian Pak Yai Usman sudah mengatakan kalau ini semua udah aman. Dah, yang penting kita berdua rajin ibadah, ya kan? Jangan sampai telat. Kita terus berdoa. Iya mas. Nah, berjalannya waktu, akhirnya ini Diki bisa menabung. Gitu, bisa menabung, hasilnya ini bisa disisihkan untuk kepentingan-kepentingan apa segala macem. Karena Diki ini semakin hari semakin dipercaya bosnya. Akhirnya Diki bisa membeli ini, itu. Yang dulunya memang bener-bener prihatin. Sampai Diki ngomong sama istrinya, kamu pengen apa lagi? Jawaban dari istrinya, aku pengen ada tabungan aja mas, udah. Hidup prihatin aja. Aku seperti ini udah terima kasih banget mas, udah seneng kok. Aku udah bersyukur. Inilah yang membuat Diki ini sayang banget sama anak dan istrinya. Nah, pada suatu ketika Diki ini ngomong sama istrinya, Dek, mas mau ngomong sama kamu. Mas ini kadang belum pernah yang namanya bahagiain kamu. Kata siapa mas, aku udah bersyukur kok. Jadi gini, mas ada keniatan pengen ngambil motor lagi, ya walaupun kredit lah. Loh ngapain mas? Terus motor itu emang kenapa mas? Jadi gini, ya mas pengen lah di rumah biar ada motor ketika mas ini lagi berangkat kerja atau apa. Dari dulu kan kamu susah, mau kemana kebingungan, harus jalan kaki atau apa. Nah ini mas pengen di rumah ini ada motor. Gimana menurut kamu? Ya hitung-hitung tabungan juga. Ya terserah mas sih mas. Emang nggak sayang-sayang mas? Enggak, udah tenang aja. Ya biar di rumah ada motor. Biar kamu kalau mau jalan-jalan sama Intan atau apalah bisa. Ya iya mas, terserah mas saja. Akhirnya Diki pun mengambil motor baru. Walaupun ini kredit. Tak hanya itu gitu, setelah Diki ini mulai berhasil gitu kan ya, Diki juga sering main nih ke tempatnya Pak Holil. Nanti datang ke tempat Pak Kiai Usman, ikut ngaji di sana. Kadang-kadang anak istri diajak juga. Seperti itu, jadi hubungan mereka sudah mulai erat gitu. Diki ini nggak lupa akan siapa yang pernah membantu atau apa gitu. Dan Diki juga menyisakan uang gitu, menyisakan uang untuk menyumbang apa-apa seperti itu gitu. Nah, Diki berencana nyari hari libur yang pas. Diki mau ke tempatnya si Iwan. Rencananya mau ngelunasi pelan-pelan juga gitu. Yang selama ini kan dimana Iwan ini sering bantuin. Ketika libur, Diki pun langsung ke tempatnya si Iwan gitu. Ketemulah sama si Iwan. Akan tetapi muka Iwan bener-bener asem banget. Wah, dilihatnya ini bener-bener lemes banget. Diki datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa Wan? Kok mukanya lemes kayak gini? Ada apa ini? Nggak tahu aku. Udah nggak usah nanyain apa-apa lagi lah. Lagi malas aku. Iwan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Nah Diki pun menanyakan, nah katanya kamu jual motor dulu, ini untuk bisnis-bisnis kamu apa? Kamu mau bikin apa-apa gitu? Susah emang kalau bisnis sama saudara. Nggak jelas, sampai sekarang nggak jelas. Aku juga bingung. Makanya aku bingung nih. Kamu motor baru ini kayaknya? Iya alhamdulillah, aku kan udah mulai kerja. Nah ini aku mau nyicil utangku, aku kan pernah pinjem kamu. Lah serius kamu? Ada emang? Adalah ya. Ini ya walaupun baru separuh ya.
Wah, pas banget aku lagi nggak pegangan uang soalnya. Setelah itu Diki pun pulang gitu. Setelah udah mengembalikan gitu, udah nyicil utangnya ke Iwan, Diki pulang. Nah, berjalannya waktu, Diki ini juga sempet diajak Lilis. Mas, ke tempat ibu yuk, ayo. Nah, akhirnya udah nggak diremehin lagi. Dengan adanya Diki yang sekarang, keluarganya Lilis ini nggak ada yang remehin. Diki juga ikut membantu di situ. Ini yang menjadikan ini Diki ini nggak dimaki-maki lagi. Diki tenang. Pulang dari situ juga seneng. Apalagi keluarganya Lilis ini melihat jika Diki ini motornya baru, ikut seneng. Singkat cerita, pada suatu hari ya kan, Iwan ini datang karena Iwan ini tahu nih libur-liburnya Diki tahu. Iwan datang ke rumah. Diki kaget, ada apa Wan? Aku lagi mau ngomong sama kamu nih, aku butuh bantuan ya, aku butuh bantuan. Terus terang aku udah putek. Iya, ada apa? Kamu kan punya motor ya? Ya kan, kamu punya motor baru kan? Iya, maksudnya apa ini? Kamu mau gimana? Aku udah bingung lagi nih. Aku kan kenal sama ceweknya namanya Nurul ya kan? Tahu sendirilah, aku juga pengen merubah hidup. Kok tumben kamu yang seperti ini? Terus apa yang bisa aku bantu? Ya makanya aku mau minta bantuan gantian lah. Iya, aku bakal bantu kok. Apa? Ada apa Iwan? Aku mau pinjem aplikasi kamu ngojek, masih ada nggak? Ya masih lah. Terus aku mau ngojek. Serius kamu mau kerja? Iya. Cuma kan aku kalau daftar terlalu ribet dan aku ini surat-suratnya banyak yang nggak lengkap. Jadi kalau aku pakai akunmu sementara dulu gimana? Biar aku kelihatan kerja lah. Jadi ketika aku ngapel ditanya orang tuanya si Nurul, aku nggak malu. Nah gitu. Harus kerja. Aku mau minjemin akun itu, ya kan? Akun ojek itu kamu pakai nggak apa-apa. Tapi aku nggak ngerti. Ini kalau yang narik drivernya beda, ini nanti bisa jadi curiga nggak ya? Karena penumpangnya kan pasti, ini kok beda nih drivernya sama yang di foto atau udahlah itu urusan nanti. Bisa nanti aku tinggal pakai masker kayak atau apa bisa lah. Dan satu lagi Dik, apalagi Wan? Kamu tahu kan, motorku udah hilang kan, ya kan? Motorku udah aku jual. Aku pinjam motormu, gimana? Kan sesuai platnya, sekalian maksudku. Ya nanti adalah kalau aku dapat berapa nanti aku gampang kesini. Ya udah sebentar ya, aku ngomong dulu sama istri. Akhirnya Diki ini ngomong sama Lilis, ngomong sama istrinya. Kebetulan Lilis ini lagi ada di tetangga. Diki ngomong. Lilis pun memperbolehkan. Karena apa? Lilis juga ngerasa kalau Iwan ini sering membantu. Lilis memperbolehkan. Pada akhirnya Iwan pun pamit pulang dengan membawa motornya Diki beserta akun ojeknya. Gitu. Selamat bertugas gitu kata si Diki. Semangat. Nah ini aku suka. Jangan nunggu kerjaan-kerjaan serabutan terus bisnis-bisnis yang nggak jelas. Udah yang di depan mata jalanin aja dulu. Inilah baru sahabatku, Iwan yang semangat gitu. Kamu ini, udahlah aku pulang. Nah akhirnya Iwan pun pulang. Nah berjalannya waktu ketika Iwan ini sudah ngojek gitu kan, udah dapet uang gitu. Dan ketika narik, dia ini deket rumahnya Diki, kontrakannya Diki, dia pasti mampir. Dan tidak lupa membawa bingkisan-bingkisan, entah itu sembako atau apa gitu. Datang ke situ. Nah kebetulan pas Diki juga pas di rumah. Diki juga sempat ngomong, ngapain kamu bawa kayak ginian? Udahlah, mending ini uangnya ditabung buat kamu. Aku pernah di posisi kamu yang bener-bener sulit. Udahlah, bagi-bagi rezeki. Kamu juga udah bantuin aku. Kita sama-sama saling bantu. Yaudah, terima kasih. Diterima sama si Diki. Dan gak hanya sekali. Gitu, ketika memang lewat atau apa, dipastikan Iwan mampir ke tempat Diki. Seperti biasa membawa bingkisan atau apa. Oleh-oleh lah. Ibarat kata ini rasa terima kasih. Udah dipinjemin motor beserta akunnya juga nih. Akun ojeknya juga. Hingga pada suatu ketika ya kan, yang biasanya Iwan ini datangnya sendirian, ya kan, ini udah lama banget dia nggak nongol-nongol. Sekalinya nongol lagi, Iwan datang sama cewek. Nah inilah kita sebut saja namanya Nurul gitu. Iwan memperkenalkan ke Diki dan Lilis. Akhirnya dikontrakan Diki, ngobrol-ngobrol segala macem, saling kenal ya kan. Nah Diki ini ngajak ngobrol Iwan di teras depan. Sementara Nurul calonnya Iwan ini ngobrol sama Lilis di dalam. Diki ngobrol di depan nih. Diki sempat bisik-bisik sama si Iwan. Wan,
aku mau tanya. Mumpung mereka nggak pada denger, mereka lagi cerita-cerita kan. Aku mau tanya, ini kamu ngojek, ini keluarga si Nurul tahu nggak? Dan dia mau menerima nggak? Atau gimana, Wan? Kok bisa kalian ini aman-aman aja? Loh, emang kenapa toh? Ya nggak apa-apa lah. Keluarga Nurul menerima kok. Aku mau apa aja, yang penting ada kerjaan yang jelas. Nah, emang masalah? Loh, kamu tahu kan? Keluarganya Lilis, pada saat aku ngojek, mereka ini nggak seneng. Mereka ini sering hina aku. Nggak ada uangnya lah, apalah segala macam. Aku udah sering cerita ke kamu dulu kan. Oh, gitu. Ya, kalau keluarganya Nurul sih aman. Nah, harusnya bersyukur. Kamu harus semangat lagi. Siapa tahu dengan adanya kamu ngojek atau apa gitu kan ya, ini nanti bisa ketemu penumpang yang akhirnya membuka link lagi, kamu bisa dapat kerjaan apa-apa. Iya kan? Nggak ada yang tahuan. Pokoknya semangat. Aku iri loh, beneran. Dulu, aku dihina sama keluarganya Lilis. Udah, lupakan, ya kan? Yang penting kan sekarang, alhamdulillah aku juga udah dapat kerjaan. Dan kerjaan itu yang memang dari dulu aku pengen. Ya, jadi sekarang gantian kamu yang harus semangat. Berjalan waktu, Diki ini karena udah dipercaya sama orang kantor, dipercaya sama bos, dengan adanya Diki kerja di situ, menjadikan perusahaan ini tambah naik gitu kan. Diki mendapatkan bonus-bonus gitu. Wah, seneng Diki. Gitu. Akhirnya Diki ini bisa membeli apapun lagi, ditambah lagi yang dia pengen apa. Dia pengen membahagiakan istri apa, diajak pergi kemana, jalan-jalan. Kehidupan mereka ini benar-benar berangsur pulih. Dari mereka prihatin atau apa segala macam, mereka ini rela kadang-kadang nahan lapar atau apa segala macam. Sekarang sudah berbalik lebih baik. Diki ini kan cerita-cerita sama si Lilis ya kan, setiap mau tidur mau apa gitu kan cerita, deh aku seneng banget. Sekarang aku naik jabatan seperti ini berkat doa kamu juga, berkat doa si Intan juga gitu kan. Nah, Lilis juga ngomong, ya mas kapan-kapan kalau libur gantian mas ke tempatmu. Lah, tempatku mau ketemu siapa? Kamu tahu sendiri kan, bapak ibuku udah nggak ada. Adanya cuma mbak udah nikah sama suaminya, kadang-kadang juga sibuk. Ya pokoknya kesana lah mas, kan udah mulai jarang kesana. Dulu iya sering, tapi kan sekarang udah nggak. Ya wes, nanti kita kesana. Nah nanti kalau habis dari sana gantian mas ke tempatku, gitu mas maksudku. Akhirnya Diki pun mengiyakan. Ketika hari libur, Diki datang ke kampungnya Diki, yang memang agak jauhan. Gitu ya kan, udah ketemu saudaranya Diki gitu kan ya. Akhirnya liburan selanjutnya datang ke tempat orang tuanya si Lilis. Seperti biasa berbagi di situ. Ini Diki lebih tenang dengan kondisi yang sekarang. Nah pada saat di rumah orang tua Lilis gitu kan ya, setelah ngobrol-ngobrol, ini tiba-tiba kakaknya Lilis ya kan, yang namanya Mas Yatno gitu kan, ini ngomong sama si Lilis, Lis aku mau ngomong sama kamu bisa nggak? Tapi kalau bisa sih ada suamimu sekalian. Oh bisa mas, bentar aku tak ngomong. Bentar mas, aku tak manggil mas Diki. Nah kebetulan Diki lagi di luar, dipanggil akhirnya. Ngobrol di ruang tamu. Ada apa mas? Diki bingung juga kan. Jadi gini, aku udah senang lihat kalian semakin hari, kalian semakin sukses. Sekarang ini malah giliran aku. Ibu udah cerita belum Lis? Belum kok mas, ibu gak cerita apa-apa. Yo, jadi mas lagi kacau nih kondisinya. Motor mas aja sampai tak sekolahin. Nah mas ini bingung. Kalau kerja ini suka ngangkut, kadang nebeng siapa. Dan kalau ngangkut ini kan pengeluarannya tambah banyak. Nah mas lihat kan kalian ini udah ganti motor gitu kan ya. Nah motor yang dulu masih ada kan? Masih mas. Jadi gini Diki, gimana kalau mas pinjem motormu yang lama? Ya nanti kalau mas udah bisa nebus motor mas, nanti motornya diambil lagi juga nggak apa-apa. Saat ini mas memang butuh kendaraan untuk bolak-balik kerja. Tolonglah Dik, ya. Jadi gini mas, bukannya Diki ini nggak mau minjemi mas, tapi kebetulan motor itu sedang dipakai temennya Diki mas. Sedang dipakai teman saya mas. Nah teman saya itu dulu sering bantu saya. Saya nggak enak kalau nggak minjemin, gitu. Lah nanti gini aja. Saya coba ngubungin teman saya, barangkali dia ini juga udah bisa beli motor atau apa ya kan, atau mungkin dia bisa dapat pinjaman yang lain atau apa, nanti saya ambil, nanti baru saya taruh di sini mas. Ah serius Ki? Iyo mas, tapi sabar,
Saya tanya teman saya dulu. Karena juga udah lama banget nih dia biasanya sering main, sekarang udah jarang. Makanya nanti coba saya tanyain Mas. Ya, pokoknya boleh kok Mas, saya boleh kok. Makasih Ki. Seneng nih, Yatno seneng. Dulu Yatno ini udah pernah maki-maki Diki. Kini giliran Diki yang berada di atas, Yatno sebagai kakak ipar gitu kan ya. Ini malu gitu. Ini yang membuat Diki ini juga, wah seneng. Dengan kondisi yang sekarang nih udah gak diremehin lagi. Bahkan malah kakak ipar yang pernah ngomongin Diki inilah itulah apa segala macam, sekarang sampai udah minta tolong ke Diki. Nah singkat cerita setelah sampainya di rumah, Diki ini mencoba untuk telepon Iwan. Ya kan, ini mau menanyakan motornya gimana, apa masih dipakai buat ngojek atau apa. Karena memang Mas Yatno juga lagi butuh gitu kan. Diki telepon Iwan, akan tetapi nomor Iwan malah nggak aktif. Nah karena besok paginya ini Diki juga harus kerja, banyak kerjaan yang padat banget. Ini Diki berpikir, nanti aja lah, nanti kalau pas aku libur aku datang ke tempat Iwan, menanyakan gimana nih motor gitu. Nanti gampang aku telepon lagi lah. Nah, berapa hari kemudian, ternyata kantor Diki ini mengadakan rapat. Akan tetapi rapatnya ini justru malah di rumah makan. Ada meeting sekalian makan siang. Nah, akhirnya meeting pun selesai gitu. Dan di situ diinfokan, setelah meeting selesai ini bisa boleh langsung pulang gitu. Karena akan ada aktivitas besok yang memang akan menguras tenaga gitu. Si Diki pun seneng, aku bisa cepet-cepet pulang nih gitu kan. Nah, saat itu semua pada bubar. Diki ini mau jalan ke parkiran. Ya kan, dia mau jalan ke parkiran, tiba-tiba matanya tertuju ini di meja seberang di rumah makan itu juga. Diki melihat di situ Nurul sedang mesra-mesraan dengan laki-laki lain. Lah, bukannya itu Nurul? Diki kembali mengamati. Lah, iya itu Nurul. Nurul calonnya Iwan. Kenapa sama laki-laki lain? Ya, ini Iwan harus tahu ini. Nah, Diki langsung telepon Iwan. Akan tetapi nomor Iwan ini tetap nggak aktif. Ini bocah kemana sih? Kenapa sih nggak aktif kayak gini? Mumpung aku pulang cepet, aku harus ke tempat Iwan. Iwan harus tahu ini. Kalau aku nyamperin Nurul juga percuma. Udahlah, aku mending ke tempat Iwan. Nah, akhirnya Diki memutuskan nih untuk ke rumahnya Iwan. Padahal dia udah seneng nih. Wah, pengen cepet-cepet ke rumah ya kan, mumpung pulang cepet pengen ngajak jalan-jalan keluarga gitu kan ya. Akan tetapi ya kan, gara-gara melihat Nurul bersama laki-laki lain, ini membuat Diki pengen langsung ke tempatnya Iwan. Sesampainya di rumah Iwan ini justru malah tutupan. Ini pada kemana sih? Diketok-ketok sama si Diki. Assalamualaikum. Dek. Wan, Bu, Pak. Kok sepi? Tak lama kemudian tetangga datang. Mas nyari Mas Iwan ya Mas? Iya Bu, Iwan dan keluarga pada kemana ya Bu? Kok tutupan seperti ini Bu? Oh, jadi Mas Iwan ini katanya dirawat di rumah sakit Mas. Hah? Rumah sakit Bu? Iya Mas, saya sendiri juga kurang paham. Yang jelas setahu saya, itu ada petugas datang Mas. Petugas datang mengabarkan bahwa Mas Iwan ini dirawat di rumah sakit kota ini Mas. Lah, kok jauh banget dari sini? Ya kurang lebih berapa hari yang lalu Mas. Terus bapak ibunya juga sempat mesenin ke saya, kalau ada tamu bilang aja di rumah sakit ini. Bu, Iwan itu sakit apa atau kecelakaan atau apa gimana? Wah, saya kurang tahu Mas. Oh ya udah ya Ibu ya. Nah, Diki ini akhirnya telepon si Lilis. Dia izin mau ke rumah sakit. Lilis kaget mendengar jika Iwan ini dirawat di rumah sakit. Lilis juga tanya, sakit apa Mas? Mas aja nggak ngerti. Kata tetangga udah berapa hari ini. Yang datang malah petugas, makanya Mas bingung. Pantes aja dihubungin ini nggak aktif. Ya ini Mas ngasih tahu, barangkali Mas ini pulangnya kemalaman atau apa ya. Ya Mas, hati-hati Mas. Semoga Mas Iwan cepat sembuh Mas. Yo. Akhirnya Diki langsung menuju kota itu yang memang sebenarnya agak jauhan. Sepanjang perjalanan Diki juga mikir, ini kok bisa di rumah sakit yang jauh? Ini ada apa? Sakitnya apa ini si Iwan? Dan kenapa ada apa? Di pikiran Diki udah macem-macem. Aduh, kecelakaan, jangan-jangan. Aduh, atau jangan-jangan kenapa-napa nih. Nah, pikiran Diki udah kacau. Buru-buru pengen cepet sampai. Sesampainya di rumah sakit itu langsung cari kamarnya si Iwan. Ketemulah di situ. Diki kaget. Iwan ini kondisinya dalam keadaan tak sadarkan diri. Udah diinfus. Akhirnya Diki pun menanyakan kepada orang tua Iwan. Nah, ibunya Iwan hanya menangis. Di sini yang bisa menjelaskan ini bapaknya Iwan. Nah, Diki, sahabat kamu nih, bapak juga nggak ngerti. Ini kemarin kok ada kejadian aneh. Kejadian aneh gimana Pak? Awalnya gimana?
Akhirnya bapaknya Iwan cerita. Jadi ya berapa hari yang lalu lah yo, ini ada petugas datang mengatakan apa benar di sini rumahnya Iwan, menanyakan ini. Saya jawab iya. Ada apa Pak? Bapak kan bingung Dik. Petugas itu bilang jika Iwan ini di rumah sakit. Bapak kaget. Petugas itu mengatakan jika Iwan ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak sadarkan diri dan posisinya berada di makam keramat. Hah? Yang benar Pak? Iya, makanya Bapak bingung. Ini ada apa? Makanya dibawa ke rumah sakit ini karena ini yang terdekat. Untungnya identitas dia ini ada semua di dompet. Terus motor kamu sekarang ini sedang di petugas. Karena memang Iwan ini tidak sadarkan diri, langsung dibawa ke sini. Bapak ini bingung, ini kenapa? Sampai sekarang belum sadar. Terus kata dokter apa Pak? Dokter bilang, ini setelah diperiksa, ini gak ada penyakit apa-apa di tubuh Iwan. Tapi kondisi Iwan seperti ini. Dan kok aneh ya, ditemuin kok di makam keramat. Jadi Bapak juga udah nyuruh saudara untuk manggilin orang pinter. Namanya Mbah Wiryo. Yo, seringlah kami ini minta bantuan. Akan tetapi pas saudara ini datang ke tempatnya Mbah Wiryo ini gak di rumah. Kata tetangganya lagi ada pasien atau apa, lagi keluar atau apa. Dan akhirnya pulang lagi saudara ngabarin sini. Bapak ini jadi lemes. Bingung, mau minta tolong siapa, bingung Bapak. Dan paling hanya nunggu Mbah Wiryo kapan pulang, dan pulangnya juga nggak ngerti. Ini nunggu, ya dokter apalagi lah nanti gimana kabar selanjutnya. Wiryo ini bakal gimana, Bapak nggak ngerti, bingung Bapak ini. Diki kurang puasnya ini langsung tanya sama perawat. Dan perawat juga mengatakan, hasil pemeriksaan, Iwan ini dalam baik-baik saja. Gak ada penyakit yang membahayakan atau apa. Sampai dokter bingung. Nah singkat cerita ini sampai maghrib nih. Diki ini akhirnya sholat maghrib, setelah itu ngomong sama bapaknya Iwan. Gini Pak, saya ikut prihatin. Apalagi Iwan ini kan sahabat saya nih Pak. Jadi gini Pak, saya ini kan ada guru ngaji Pak. Namanya Pak Kiai Usman. Nah Pak Kiai Usman ini juga sering membantu saya Pak. Dulu anak saya ini sering namanya kesurupan lah apa segala macam. Alhamdulillah dibantu Pak Usman, akhirnya anak saya sembuh. Siapa tahu Iwan jadi siuman dan sembuh Pak. Iya nak Diki, nggak apa-apa, terima kasih Bapak. Bapak malah yang ucap terima kasih loh. Kami ini bingung, mau ngapa-ngapain kami bingung. Sedangkan kami ini orang nggak punya pas-pasan kayak gini. Kami bingung. Udah Pak, tenang, masalah biaya atau apa, nanti saya bakalan bantu. Diki udah mikir nih, ini kalau aku bolak-balik sampai rumah, terus manggil Pak Kiai Usman dulu, ini terlalu lama. Apa aku coba telepon Pak Holil ya? Tapi ngerepotin nggak ya? Bismillah lah. Niatnya kan aku mau bantu. Niatnya aku mau bantu teman, biar dia ini sembuh. Diki akhirnya telepon Pak Holil. Telepon Pak Holil, kebetulan Pak Holil ini sedang di jalan. Diki pun akhirnya telepon Pak Holil, mengatakan bahwa dia punya sahabat namanya Iwan, sekarang dalam kondisi nggak sadar, ditemukan di makam keramat. Ini sudah berapa hari kondisinya dalam keadaan koma dan berada di rumah sakit kota ini. Disebutin kotanya. Nah, Pak Holil ini bilang sama Diki, oh ya udah, Bapak tak coba ke tempatnya Pak Kiai Usman. Kamu tenang, jangan khawatir ya, jangan panik seperti itu. Pak, tapi maaf Pak, saya jadi ngerepotin kayak gini. Udah nggak apa-apa. Bapak ini malah senang kalau bisa bantu orang, jadi kamu tenang aja ya. Sebentar lagi Bapak sampai rumah. Nah, Diki pun gelisah menunggu kabar dari Pak Holil. Agak lamaan memang nunggunya gitu. Tak lama kemudian ya kan, ini Pak Holil ini telepon Diki. Halo, assalamualaikum Dik. Waalaikumsalam Pak, gimana Pak? Jadi gini Dik, kebetulan kan Pak Kiai Usman ini lagi sedang mau ada acara ngaji di rumah, ada pengajian di rumah. Nah, Pak Kiai Usman ini mau ngomong sendiri sama kamu. Ya, ini silahkan kamu ngomong. Diki pun akhirnya menjelaskan kepada Pak Kiai Usman. Pak Kiai Usman mengatakan, sudah gini aja nak Diki, nama sahabatmu siapa yang sakit, yo, sama nama orang tuanya, kalau bisa yang lengkap semuanya, ya. Akhirnya Diki pun menyampaikan semuanya. Pak Kiai Usman pun menenangkan Diki. Udah kamu tenang aja. Ini kebetulan kan lagi mau pada ngaji. Yo, udah kamu tenang. Ah, iya Pak, terima kasih Pak.
Tapi Diki nggak ngerti nih. Ini nanti datang ke sini apa gimana ya? Diki lagi bingung. Dan ternyata Pak Holil ini datang tengah malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ketemulah. Tapi Diki bingung loh, kok Pak Holil ini datangnya malah justru sama supirnya. Pak Yai Usman mana? Diki pun tanya, Pak Yai Usman mana? Jadi gini, udah didoakan dari rumah. Pak Yai Usman ini ngasih air ini. Nah bapaknya mana? Disuruh membasuhkan ke seluruh tubuh. Ya biar merata aja, tapi bapaknya jangan lupa baca bismillah. Iya Pak, akhirnya disampaikan. Di situ ada bapaknya juga. Bapaknya Iwan langsung menuruti apa kata Pak Holil tadi, ya kan, pesanan dari Pak Yai Usman. Dibasuhkan semuanya. Semua berdoa agar Iwan ini siuman. Nah, kurang lebih ini setengah jam kemudian, ini tiba-tiba Iwan tersedak. Dia sempat batuk. Iwan, nak. Wan. Iwan mulai sadar, mulai membuka matanya. Akan tetapi kondisinya masih lemah. Iwan ini udah mulai ngerti satu persatu. Akan tetapi, ini ngomongnya, ini masih lemas. Mulai ngeh nih. Mulai tahu bapak. Ada Diki juga di situ. Ada ibunya. Iwan mulai ngerti satu persatu. Nah, Pak Holil pun bilang, udah mending istirahat aja dulu. Atau panggil perawat. Biar perawat tahu kondisi sekarang bagaimana. Nah akhirnya dipanggilin perawat. Mereka sempat akhirnya keluar. Nah Diki pun sempat ngomong sama bapaknya Iwan. Pak, masalah pembayaran rumah sakit ini gampang Pak. Nanti saya minta nomor rekening saja ya kan. Atau mungkin kakaknya Iwan atau siapa atau saudaranya. Atau mungkin kalau bapak ada ya monggo silakan. Nanti gampang saya transfer Pak. Saya minta nomor aja yang bisa dihubungi. Selain nomornya Iwan Pak. Iya ini nomor kakak. Dikasih nomor kakaknya. Nah setelah itu Diki pun pamit. Karena Diki memang besoknya lagi kan harus kerja gitu kan. Dan memang masih banyak kerjaan yang padat. Diki juga akhirnya nggak jadi ngomong masalah si Nurul dengan laki-laki lain gitu kan. Nggak mau membebani orang tua juga. Nggak mau membebani orang tua Iwan juga. Udahlah gampang lah nanti. Akhirnya Diki, Pak Holil pun pulang. Diki mengendarai motor, Pak Holil dan supirnya naik mobil. Nah sepanjang jalan ini Diki ini penasaran. Ini sebenarnya Iwan kenapa? Dan ketika tanya Pak Holil ya kan, karena Pak Holil udah ketemu Pak Kiai Usman gitu kan ya, ini gak mengatakan apa-apa, hanya menyuruh membasuh air dari Pak Kiai Usman. Mudah-mudahan Iwan cepet pulihan lah. Nah akhirnya pulang. Nah singkat cerita, ini berapa hari kemudian ya gitu kan ya, ini Diki ini telepon kondisinya Iwan gimana lewat nomor kakaknya si Iwan. Mas, ini saya Diki mas. Oh ya, gimana Ki? Gimana mas kondisi Iwan sekarang? Ini udah membaik dan udah dibolehin pulang. Oh, kalau gitu gini aja mas, kirim nomor rekening biar saya yang bayar. Nggak usah Ki, nggak apa-apa mas. Saya udah bilang sama bapak kok. Udah mas, tolong diterima. Lagian Iwan dan saya udah sering saling bantu mas. Tolong diterima mas. Nah hingga pada akhirnya Diki pun mentransfer pembayaran rumah sakit. Nah Diki pun berencana nanti kalau aku libur, aku mau ke tempatnya Iwan. Karena Iwan udah dibolehin pulang, pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, tibalah hari libur, ya kan? Diki langsung menuju ke rumahnya Iwan. Sesamanya di tempat Iwan, ya kan? Ini Diki seneng melihat Iwan ini udah pulihan, akan tetapi masih lemah kondisinya, gitu, masih lemes. Nah, Iwan pun ngomong sama Diki. Kata bapak, ada orang yang nolong aku ya Dik. Siapa Dik? Siapa? Ada namanya Pak Yai Usman. Aku seneng banget kamu udah bisa pulih lagi. Aku seneng banget. Ya Dik, tapi masih lemes Dik. Aku masih agak kurang enak badan. Kayak capek banget Dik. Iya tapi aku udah seneng banget. Aku saat itu membayangin yang udah aneh-aneh banget. Aku takutnya kamu kenapa-napa di jalan atau apa karena yang datang petugas. Aku kan udah sempet kesini. Makanya aku bisa langsung ke rumah sakit. Nah Diki pun tanya, sebenarnya apa Wan yang terjadi sama kamu? Kok bisa nih? Kata bapakmu kamu ditemuin warga ini di makam keramat. Ini ceritanya gimana? Akhirnya Iwan pun menceritakan kepada Diki. Ceritanya seperti ini. Mas Abril, tarik mundur ceritanya. Ini kronologinya bagaimana? Kok bisa-bisanya Iwan ini ditemuin warga di makam keramat? Nah, tarik mundur ceritanya. Flashback kita. Jadi awalnya ini setelah Iwan dapat pinjaman akun dan dapat pinjaman motor dari si Diki, ya kan? Dia ini semangat ngojek. Semangatnya apa?
Dia kaget, banyak ketemu penumpang-penumpang yang cantik-cantik. Wah, dia seneng, betah. Wah, asik juga nih. Dan kebetulan nih, dapat yang cewek cantik. Selalu yang seperti itu. Tambah semangat dia nyari uang. Berjalannya waktu, Iwan masih saja genit. Padahal kan Iwan ini mau menikah dengan Nurul, ya kan? Tapi ketika bawa penumpang cewek cantik, Iwan ini selalu menggoda. Merayu lah, ngobrol-ngobrolnya. Bener-bener yang, wah, sok-sokan dia ini belum punya pacar lah. Seperti itu. Iwan terus-menerus seperti itu ketika ketemu penumpang cewek cantik seperti itu terus. Nah, pada suatu ketika kencan dengan Nurul. Nah, kencan dengan Nurul ini pergi ke sebuah tempat ya kan, tempatnya memang sejuk dan deket dengan sungai. Di situ ada kafe-kafe kecil gitu. Mereka ini kencan di situ. Nggak sengaja Iwan ini ketika membuka tasnya, tas kecilnya, tas pinggang gitu kan ya. Nggak sengaja jimat yang dari Mbah Wiryo ini terjatuh. Nah, saat itu Nurul ini melihat, apa ini mas? Langsung diambil sama Nurul. Sedangkan Iwan ini nggak ngeh. Saat itu Iwan memang nggak tahu kalau ada yang jatuh gitu. Justru malah Nurul yang ngambil. Apa ini mas? Ya terjatuh lagi. Apa ini mas? Kok bau-baunya kayak gini, kayak dukun? Jangan-jangan kamu main dukun mas? Iya, jujur sama aku mas. Jujur sama aku. Wah, ini jadi berantem di situ. Enggak, bukan kayak gitu. Ayo jujur, ngaku sama aku. Apa jangan-jangan ya kamu ini deketin aku dengan cara yang seperti ini? Dengan cara yang nggak wajar? Iya mas. Karena aku juga bingung. Kenapa aku bisa suka sama kamu? Nah, saat itu Iwan mencoba merebut jimat yang sudah ada di tangan si Nurul. Akan tetapi, ya kan, ini Nurul justru malah melempar jauh dan jatuhnya ke sungai. Jadi memang mereka ini view-nya ini ngadep ke sungai. Ini saat berebut itu jimatnya malah kelempar si Nurul, kebuang Nurul, masuklah ke sungai. Nurul kesel, ya kan? Karena apa? Di sini Iwan nggak mau jujur dan malah mau merebut jimat tersebut. Nurul spontan langsung marah dan pergi meninggalkan Iwan. Naik ojek lain malah. Dia malah pulang. Nah, Iwan mencoba menjelaskan ke Nurul, mencoba telepon Nurul gitu kan mau menjelaskan gitu kan ya. Akan tetapi Nurul justru malah tidak aktif nomornya. Nah, Iwan juga sempat ke tempat Nurul, akan tetapi tidak ditemuin sama Nurul. Iwan sempat galau. Saat di rumah orang tua Iwan juga nanyain, kamu kenapa? Tapi Iwan gak mau jawab. Nah, berjalannya waktu Iwan jadi suka mabok-mabokan, galau. Apalagi si Nurul udah gak aktif lagi nomornya. Lama sekali. Iwan juga takut nih kalau sering ke tempatnya Nurul, terus ntar tiba-tiba Nurul udah cerita sama orang tua jadi berantakan gitu kan. Ini yang membuat Iwan, bodo amat lah. Udah mending aku mabok-mabok aja lah, udah gak jelas ini, kacau balau nih. Nah, Iwan ini curhat sama temen ojol juga gitu, yang akhirnya jadi sahabat juga gitu kan ya. Sahabatnya ini memberi saran ke Iwan, lah kamu kok galau-galau terus kayak gitu, malah tambah kamu gak niat kerja. Yang ada kamu sampai pangkalan kamu malah minum-minum aja, kamu gak pernah narik. Kok kamu galau terus, itu gimana? Gini loh Wan, kalau galau ini harus obatnya apa? Sama kan, nyari perempuan lagi kan. Aku kan sering denger kamu cerita, kamu sering bawa penumpangnya cantik, terus kamu sering dikasih tips apalah segala macem, kamu jadi cepet akrab. Ya kan berarti bisa cari yang lain lah. Mati satu tumbuh 1000. Iwan berpikir juga, ya iya juga nih. Masa iya aku mau galau terus? Sempet nyoba ngubungin lagi, udah gak aktif. Udahlah, berarti memang belum jodohnya. Nah, Iwan akhirnya berpikir, bener nih apa kata sahabatku. Iwan langsung nyari spot-spot di mana di situ banyak cewek-cewek. Itu kayak di mall atau kayak di mana gitu kan ya, yang tempat-tempatnya memang di situ tongkrongan-tongkrongan cewek yang bakalan nanti ordernya banyak kan cewek gitu kan. Wah, seneng. Udahlah aku lupain si Nurul. Dan ternyata bener, dapat penumpang cewek, dapat kenalan, dapat apa, di save nomornya. Galaunya agak hilangan. Nah, berjalannya waktu, Nurul pelan-pelan mulai terlupakan gitu. Nah, pada suatu malam, Iwan ini mengantarkan penumpang. Ini memang rumahnya ini tidak jauh dari stasiun. Nah, setelah menurunkan penumpang, Iwan berniat nih, wah mau balik aja lah. Takut kejauhan, takut semakin jauh nih. Akan tetapi saat dia mau putar balik, ini dipanggil sama penumpang juga, perempuan. Mas, Pak, dipanggil. Iwan dengar. Lah, siapa yang manggil? Lah, kok perempuan? Cantik lagi, ya kan? Pokoknya kalau perempuan cantik, wah,
Iwan langsung semangat lagi, belok lagi nih ke arah stasiun. Iya mbak manggil saya. Iya pak, saya manggil bapak. Wah, panggil aja mas mbak, saya masih muda kok. Iya deh, iya mas, anterin saya pulang mas. Soalnya berapa kali saya order lewat aplikasi, ini nggak ada yang ngambil mas. Mas mau nggak mas nganterin saya di daerah ini mas? Wah, saya nggak pernah ke situ mbak, kayaknya jauh banget kayak mbak. Makanya mas, nanti saya kasih lebihan deh. Beneran mas, nanti saya kasih double atau apalah. Saya nggak ada yang nganter soalnya mas. Tolong dong mas, please. Gimana ya? Tapi cantik juga sih. Menurut Iwan seperti itu gitu. Akhirnya Iwan pun mengiyakan. Ya udah deh mbak, ayo. Tapi bener mbak mau ngasih lebihan. Iya udah tenang aja mas. Bener ya mas nganter? Iya ya, ayo mbak naik. Akhirnya Iwan pun mengantarkan perempuan tadi yang dari stasiun. Iwan ini membawa penumpang tersebut. Sepanjang jalan Iwan ini nanya, mbak jauh banget ya mbak? Iya mas, memang agak pelosok gitu sih mas. Ya tapi nggak apa-apa lah mas, tolong ya. Aku juga banyak terima kasih nih mas. Iya mbak. Nah memang jauh banget. Singkat cerita ini bener-bener tengah malam banget. Udah sampai di kampung mbak itu. Ternyata emang jauh banget. Dan mbak itu ngasih uang juga sesuai janji. Setelah dikasih uang double gitu kan ya, Iwan juga sempat berpikir ini baliknya gimana. Udah jelas-jelas gak ada penumpang dan harus lewat jalur yang tadi lagi. Apa aku nyari jalur yang lebih cepat lagi, ada nggak ya? Dia buka-buka map. Wah ini ada jalan nih. Ini tembusannya ntar bakalan, ada. Wah ini kalau dilurusin, wah mending lewat sini aja nih. Tapi aku belum pernah lewat sini sih. Nggak apa-apa lah. Iwan mencoba mengikuti map gitu. Jadi dia mengambil jalan yang bukan jalan yang awal tadi. Dia nyari jalan tikus biar cepet sampai. Karena udah tengah malam. Iwan ini nekat lewat jalan tikus tadi. Dan di mana ketika Iwan ini lewat jalan tikus tadi, bukannya cepet sampai, ini justru malah dia ini kayak tersesat. Lah ini kemana lagi ya? Nah tak lama HP ini malah lowbat, power bank juga mati. Bingung lagi Iwan, aduh ini gimana lagi? Dan jalan mulai menyempit. Wah ini balik lagi apa gimana? Nanggung lah udah jauh ini, meneruskan perjalanan. Lah kok malah jalannya jadi makin jelek, ini gimana sih? Sepanjang jalan sepi. Ya kan sepanjang jalan sepi, dia mau tanya orang nggak ada. Ketemulah jalan aspal, udah mulai tenang. Ya kan, akan tetapi bukan jalan aspal yang awal, bukan. Tapi ini bener gak ya? Ini kiri apa kanan ya? Kenapa nggak ada orang lagi? Iwan akhirnya memilih untuk jalan yang sebelah kiri. Kiri terus jalan. Nah, tetap aja nggak sampai-sampai. Ini kok nggak ada tanda-tanda apa? Ada warung kayak atau ada rumah atau apa? Aku mau nanya. Udah tengah malam lagi. Ini di tengah perjalanan, Iwan ini dikagetkan. Ini ada perempuan, ini duduk di pinggir jalan. Lah, itu hantu apa orang? Iwan kaget. Mana aku udah nggak punya jimat lagi. Aku udah jarang ke tempatnya Mbah Wiryo. Ini setan apa gimana ini? Akhirnya karena Iwan penasaran dan Iwan memastikan, wah ini kayaknya bukan setan deh. Dideketi sama Iwan. Iwan sempat berhenti, ternyata ini seorang perempuan dan perempuan itu malah justru menangis. Mbak, ini bener orang, Mbak? Iya mas. Lah, Mbak ngapain Mbak sendirian di sini? Ini udah gelap, udah nggak ada orang. Saya juga kebingungan nyari orang, nyari pertolongan. Nah, Mbak ngapain di sini? Nah, perempuan tadi ini mengatakan, Mas, saya ini udah jalan lama banget. Saya diturunin di tengah jalan, gak jauh dari sini mas. Saya habis ribut sama pacar saya diturunin mas. Ya ampun, kok tega-teganya sih mbak pacar mbak sampai segitunya mbak. Nah saat itu Iwan ngamatin kan. Lah kok cantik juga nih. Nah mbak ini rumahnya mana? Masih ke arah sana mas. Gini aja mbak, saya juga kebingungan nih. Ini kalau arah pulang mana gitu kan, saya juga bingung nih. Nah kebetulan ada mbak kan tinggalnya juga gak jauh dari sini nih. Ini nanti saya dikasih tahu ya mbak tak anterin gimana? Beneran mas gak ngerepotin? Enggak, udah yuk tak anterin. Pada saat dia berdiri, ini tatap-tatapan sama Iwan ini langsung terpesona. Iwan pun sempat membatin, selama aku lihat kecantikan penumpang-penumpangku, ini paling cantik. Kok tega-teganya pacarnya nurunin di tengah jalan dan jalanan sepi. Kiri kanan itu hanya pohon-pohon saja. Di tengah perjalanan ngobrol-ngobrol, Iwan pun berkenalan. Nama saya Iwan mbak, nama mbaknya siapa? Nama saya Martini mas, biasa dipanggil Tini. Oh, iya mbak Tini. Kok tega-teganya ya mbak, pacar mbak bisa kayak gitu? Udahlah mas,
capek aku ngurusin dia. Nah, Iwan mencoba menghibur si Tini. Iwan mengatakan, udah mbak tenang aja, masih banyak laki-laki yang lebih baik, yang lebih sayang, yang lebih perhatian. Udahlah mbak, gak usah nangis. Saya juga pernah di posisi mbak, ditinggalin segala macam, tapi saya tenang aja mbak. Saya yakin bakalan dapet pengganti yang lebih baik lagi. Iya mas ya, tapi ini terlalu berat mas. Nah, Iwan terus mencoba merayu gimana caranya ini si Tini biar nggak sedih lagi, dan pada akhirnya terhibur karena Iwan gitu. Iwan bermaksud seperti itu. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke rumah Mbak itu, ya kan Mbak Tini tadi, Iwan ngobrolnya ini semakin ke arah yang aneh-aneh, serempet-serempet yang agak nakal-nakal. Nah, di sini si Tini ini justru malah menanggapi obrolan nakal dari Iwan tadi. Ya, ini dia pucuk dicinta ulang tiba. Hingga pada akhirnya Tini tadi bilang, mas nanti di pertigaan itu nanti langsung belok kiri aja mas. Rumah saya nggak jauh dari situ kok. Loh, rumah mbak ada di kebun-kebun kayak gini mbak. Ini nggak ada perumahan lain loh mbak. Ya udah pokoknya belok kiri aja mas. Nanti kan mas bisa tahu. Nah, Iwan pun menuruti. Ini udah lama juga perjalanan. Nah, sesampainya di rumah itu Iwan sempat kaget. Ini nggak ada tetangga sama sekali mbak. Iya mas. Tapi aman-aman aja kok mas. Rumah sebagus ini, mbak tinggal sendirian. Nah, tapi di sisi lain, di otak jahatnya si Iwan berpikir yang aneh-aneh. Ya, ini pas banget nih. Ini gantiin si Nurul. Hilang Nurul digantiin si Tini. Dia punya rumah besar, dan dia ini hidup sendiri sekarang. Tini ini menawarkan, mas, mau mampir dulu apa gimana mas? Udah malam kayak gini. Pas banget. Iwan langsung bilang, sebenarnya tadi saya mau bilang seperti itu mbak. Kebetulan handphone saya mati. Saya mau numpang ngecas mbak. Oh bisa mas. Ayo silakan masuk. Wah pas banget. Iwan langsung mentandarkan motor. Iwan masuk ke rumahnya. Gak tahu kenapa. Yang awalnya Iwan ini rasa seneng ya kan. Ini melihat cewek cantik sendirian. Di situ rumahnya besar. Ketika sudah masuk ke rumah itu, Iwan merasakan hawa yang sangat beda sekali. Kenapa hawanya seperti ini ya? Kok jadi horor kayak gini? Kenapa dalamnya ini lampunya serba kuning warnanya? Jadi gelap-gelap kuning gitu. Iwan bingung kan? Mbak, apa nggak suka yang lebih terang lagi mbak kayak gini mbak? Kok jadi kayak horor kayak gini ya mbak? Ah enggak lah mas. Aku malah justru senang kayak gini mas, lebih adem. Lebih adem. Akan tetapi rasa takutnya Iwan ini masih kalah sama otak nakalnya Iwan. Waduh, Wan. Saat itu Tini pun ngomong sama Iwan, mas tak buatin minum dulu sebentar ya, tunggu. Kalau mau ngecas itu ada colokan di situ. Iya Mbak Tini. Nah akhirnya Tini pun ke dapur. Nah Iwan ini langsung nyari colokan. Colokan yang mana? Orang nggak ada colokan kok. Apa aku nggak lihat tadi dia nunjuk kemana? Iwan nyari terus sampai pada akhirnya dia nyerah. Dia lihat sekeliling kok kayak gini ya. Tapi bodo amat lah. Tapi kok ada yang aneh yo. Udahlah tungguin aja lah. Nanti aku tanya lagi di mana colokannya. Nah, Iwan ini lama-lama gelisah. Gelisahnya kenapa? Ini kok lama banget dia bikin minum. Ini bikin minum beneran apa gimana sih? Apa dia mandi atau gimana? Iya jangan-jangan dia mandi. Iwan udah mulai kacau lagi nih pikiran. Saat itu Iwan memberanikan diri. Penasaran sih ya kan, ini bikin minum kok lama banget gak nongol-nongol. Dan gak ada suara apapun. Hingga pada akhirnya Iwan memberanikan diri untuk menuju ke dapur. Nah, semakin masuk ke ruang tengah menuju ke dapur, ini justru malah ruangan ini tambah gelap. Kok suka yang gelap-gelap kayak gini sih? Hingga pada akhirnya, ini udah mau mendekati dapur, Iwan mendengar suara adukan gelas. Klenting, 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 klenting. Oh iya bener, apa tadi mungkin ngerebus air dulu atau gimana? Mungkin seperti itu pikiran Iwan. Iwan pun mendekat. Dan pada saat itu Iwan lega. Dia sedang membelakang Iwan, dia sedang ngaduk gelas, ngaduk minuman gitu. Nah, Iwan ini manggil, Mbak Tini, berapa panggilan? Ini nggak nyaut-nyaut. Iwan semakin mendekat. Mbak Tini. Saat itu juga Iwan mendengar balasan, iya mas. Kok suaranya mulai beda? Kok suaranya aneh? Tini? Nah saat itu juga Tini langsung membalikkan badan. Setan!
Ini Tini mukanya ini berubah menjadi tua keriput ya, dan penuh dengan belatung. Setan. Nah saat itu juga Iwan ini mau keluar kebingungan. Iwan balik badan mau lari, tiba-tiba ruangan ini langsung gelap. Tadi udah remang-remang, ini malah gelap gulita. Iwan bingung, mau lari ke kanan ke kiri dia nggak ngerti. Ya ini gimana nih gelap gulita, apalagi dalam keadaan takut. Saat Iwan sedang nyari jalan keluar ya kan, ini tiba-tiba ada potongan tangan ini tanpa badan. Ini potongan tangan tanpa badan ini langsung mencekik lehernya Iwan. Iwan nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba Iwan mendengar ada suara, dan ini suaranya sudah bukan Tini lagi, melainkan suara nenek-nenek yang udah tua banget. Saatnya kau turuti kemauanku, karena kau sudah kurang ajar padaku. Iwan bingung kan, sedang dicekik. Kurang ajar apa ini? Kurang ajar apa? Iwan bingung, dan tiba-tiba Iwan sudah tidak sadarkan diri. Hingga pada pagi harinya, ini ternyata banyak para petani ini mau menuju ke sawah dan lewat jalan itu. Nah, para petani tadi ini melihat, loh, itu siapa yang tiduran di atas makam keramat? Nah, para petani ini penasaran, itu kok ada motor terus ada orang tergeletak di atas makam? Dan itu memang makam keramat. Nah, menurut penuturan warga, memang di makam itu ini sering buat lelakon apa-apa seperti itu. Nah, petani langsung mendekati Iwan. Di situ ada motor, Iwan masih menggunakan jaket, hingga pada akhirnya salah satu petani ini lapor ke kelurahan. Dan memang dari perkampungan agak jauh. Datanglah Pak Lurah di situ. Pak Lurah akhirnya lapor sama petugas. Barulah Iwan ini langsung dibawa ke rumah sakit. Karena kondisinya ini tidak sadarkan diri sama sekali, tapi masih bernyawa. Nah, setelah petugas ini melihat identitas segala macam, barulah petugas ini mengabari keluarganya Iwan. Itu ngasih tahu ini ada anak ibu seperti ini sekarang ada di rumah sakit ini. Gitu. Dan flashback pun selesai gitu. Kita kembali ke cerita nih ya kan, dimana pada saat itu Diki datang ke tempat Iwan ini mencari tahu ini kenapa, awalnya kronologinya kenapa kamu bisa sakitnya seperti apa. Nah tadi diceritain semua sama Iwan. Iwan pun menjelaskan kepada Diki, aku nggak ngerti Ki, sebenarnya apa yang terjadi padaku. Apa gara-gara jimatku hilang karena telah terbuang sama Nurul, terus dia akhirnya gimana aku juga nggak ngerti Ki. Yang jelas ceritanya seperti itu. Nah, Diki pun ngomong, sebenarnya pada saat itu aku kenapa ke rumah kamu ya kan? Ini gara-gara aku ini kaget. Saat aku lagi meeting di rumah makan bareng teman-teman, selesai meeting aku melihat Nurul ini sama cowok lain. Makanya aku bingung, lah kok bisa sama cowok lain? Bukan sama si Iwan. Aku berencana untuk langsung ngomong sama kamu. Nah kebetulan memang aku pulang cepet. Nah setelah aku sampai rumah kamu, malah tetangga bilang kamu di rumah sakit. Dan rumah sakitnya jauh. Makanya aku sempet bingung, apa ini bocah sempat kecelakaan apa gimana? Pikiranku yang udah enggak. Nah Diki pun menjelaskan bahwa yang nolong kamu ini ada Pak Kiai, namanya Pak Kiai Usman. Wah ya udah, nanti kalau aku udah membaik temuin aku ya Dik, anterin aku ke sana. Aku pengen ketemu, aku pengen berterima kasih. Singkat cerita, berjalannya waktu ketika Iwan sudah pulihan, Iwan sudah berani naik motor lagi gitu kan ya. Iwan pun ke tempatnya si Diki, minta dianterin ketemu Pak Kiai Usman, mau berterima kasih di sini. Nah, setelah sampainya di tempat Pak Kiai Usman, akhirnya Iwan pun mengucapkan banyak terima kasih. Iwan pun menceritakan kronologi awalnya bagaimana awalnya ini sempat bertengkar sama pacarnya gara-gara jimat segala macam dan akhirnya jimat itu terbuang. Iwan di sini mengucapkan banyak terima kasih dan Pak Kiai Usman pun bilang, kamu tahu jimat yang biasa dibawa kamu dan pada akhirnya kebuang ya kan, yang udah kamu ceritain tadi. Sebenarnya yang mencelakai kamu justru malah penunggu dari jimat itu. Kok bisa ya Pak? Dia ini gak terima, dia menuntut balas agar kamu merasakan sama-sama celaka. Saran saya, sudah tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Iya Pak Yai, saya mau ucapkan banyak terima kasih, maaf kalau saya udah ngerepotin Pak Yai. Nah, setelah berpamitan ya kan, Iwan pun pulang.
pamit juga sama si Diki. Setelah pulang dari tempatnya Pak Kiai Usman, di tengah perjalanan, ini sebenarnya kan mau nganter Diki dulu nih. Ini tiba-tiba Iwan ngomong sama Diki, Dik, aku kepikiran Dik, aku kayaknya banyak salah sama Mbak Wiryo Dik. Dan aku nggak ngerti, aku harus gimana. Aku pengennya sih nemuin, tapi aku takut nanti malah dimarahin atau apa Dik. Aku minta tolong Dik, anterin aku sana Dik. Aku mau ngucapin, ya minta maaf lah atau apa. Aku udah bener-bener lalai Dik. Harusnya aku kesana, aku nggak pernah kesana. Aku udah sering lalai Dik. Tolong Dik, anterin aku. Ya udah, ayo. Iyalah Dik, biar semua selesai. Dan aku tenang Dik. Aku tenang. Akhirnya diantar Diki menuju ke rumahnya Mbak Wiryo. Nah, sesampainya di tempat Mbak Wiryo ternyata bener. Mbak Wiryo marah-marah. Gara-gara memang kalau punya kayak gitu kan memang harus kayak dicuci kayak gitu. Mungkin kayak gitu Mas Lutfi ya? Ya seperti itu. Saya nggak ngerti, yang jelas di sini nggak diperjelas gitu kan ya. Jadi harus sering datang ke tempatnya Mbak Wiryo gitu. Intinya seperti itu. Nah, di sini Mbak Wiryo memarahi karena di hari-hari yang ditentukan ini Iwan nggak pernah datang. Selalu meleset. Justru kalau udah ketemu cewek atau udah lupa mulai. Di sini Mbak Wiryo marah. Ketambahan, jimat itu sempat dibuang ke sungai. Nah, Mbak Wiryo juga mengatakan, jika pada saat Iwan ini diserang makhluk tersebut, ini Mbak Wiryo ini dari jarak jauh ini berasa. Mbak Wiryo ikut membantu agar Iwan juga selamat. Akan tetapi kondisinya seperti itu. Untungnya nggak mati. Untungnya nggak meninggal, kata Mbak Wiryo. Nah, Mbak Wiryo mengatakan yang membuat Iwan dan Diki tiba-tiba terbelalak kaget. Mengatakan hal apa? Mbak Wiryo mengatakan, kamu tahu nggak? Aku merasakan di mana saat kamu diserang makhluk itu, disitulah aku mendapatkan jimat itu pertama kali. Wah, berarti itu sarangnya, ini rumahnya. Rumahnya penunggu jimat itu. Kamu justru malah ke sarang itu. Di mana kamu sudah lalai tidak menjaganya. Bahkan jimat itu sampai terbuang. Marahlah dia. Disitulah aku pertama mendapatkan jimat itu. Dan itu sudah lama sekali. Berarti aku kembali ke tempat di mana jimat itu ditemukan ya Pak? Iya. Untung kamu itu gak mati kok. Nah, Mbak Wiryo juga mengatakan dia tidak akan sembarangan lagi ngasih jimat ke Iwan atau ke orang-orang lain yang mungkin karakternya sama kayak Iwan. Awalnya memohon untuk ini, ternyata malah disalahgunakan dan tidak bisa cara merawatnya. Jadi Mbak Wiryo udah muak. Mbak Wiryo berjanji tidak akan memberikan sembarangan. Nah, Iwan pun berkali-kali minta maaf. Tidak akan mengulang lagi. Setelah itu Iwan pun berpamitan. Nah, hingga pada akhirnya setelah sampai rumah, Iwan pun ngomong sama Diki. Nah, Diki pun membahas motornya gitu. Diki ngomong sama si Iwan bahwa motornya mau dipakai sama kakak iparnya. Iwan pun mengiyakan, monggo Ki, silahkan Ki. Kalau mau diambil. Pagi harinya Iwan diantar sama kakaknya, sama-sama bawa motor. Ini nganterin motor ke tempatnya Diki. Iwan pun memulangkan semuanya, kayak akun ojek gitu. Iwan juga ngomong sama Diki, kalau ada kerjaan tolong kabari aku ya. Aku pengen kerja. Aku pengen jadi orang yang bener. Aku gak mau yang aneh-aneh lagi. Iwan akhirnya tersadar. Gitu. Dan akhirnya cerita pun selesai. Gitu. Ini langsung part 2 saya hajar habis gitu ya kan. Akhirnya cerita pun selesai, sangat menarik sekali. Nah, maaf ya dari tadi saya pakai kacamata karena pas saya lihat udah diedit hasilnya, wah kok bagus juga nih, keren juga nih gitu kan. Udah lama gak pakai kacamata. Ya karena mungkin iritasi kena debu di jalan seperti ini ya. Akhirnya selesai juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Ini ceritanya keren banget. Keren. Nantikan episode-episode yang lebih horor lagi, yang lebih mencekam lagi gitu. Masih banyak sekali yang harus saya hafalkan dan saya harus syuting lagi untuk tayangan Rian Agus Widodo gitu ya. Buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman misteri, horor atau apa yang pengen dibagikan, monggo silahkan. Caranya gampang. Ini ada salah satu contoh kiriman cerita yang mudah dihafal. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Cara ngetiknya seperti ini. Nama yang mau disamarkan jelas, gitu ya. Kronologi awalnya seperti apa, teror hantunya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa. Jadi ketika saya menerangkan ini saya jelas gitu, saya paham gitu. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Jelas. Dikirimnya hampir seperti ini ya. Urut ke bawah gitu ya, setiap satu ketikan gitu dikirim per paragraf atau per kalimat. Seperti itu. Jangan diketik nggak ada titik koma, saya bingung menghafalnya gitu.
gitu ya. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, ini Instagram saya. Oke, monggo silakan di follow ya. Nanti akan saya follow back. Nah, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Ini nomor WhatsApp-nya 085870433336, 4 kali. Saya ulang 085870433336, 4 kali ya. Biasa dikasih nama dan nama kota, jangan ketinggalan. Itu penting banget. Karena apa? Ketika telat memberikan nama dan kota, ini bisa tertumpuk WhatsApp yang lain masuk, wah udah ketumpuk gitu ya. Kalau bisa walaupun ketumpuk, paling tidak ada nama dan kota. Jadi ketika saya free, saya bakal langsung save gitu ya. Oke, pastikan semuanya selalu menantikan episode selanjutnya. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.